ada stok nggak di rumah misalnya gitu? Nggak ada, karena kita kalau sudah panen itu dijual dan menyisakan untuk makan sendiri. Makan sendiri. Iya. Biasanya kita jual. Rata-rata petani tidak bisa menikmati harga yang sangat bagus ini. Sekarang di kisaran Rp8.000 sontor di tingkat petani. Ini tidak dirasakan karena hasil produksi petani pun sangat turun drastis. Yang biasanya kita hampir rata-rata 6,5, sekarang hanya tinggal 4 ton saja per hektar. Informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Pagi hari ini. Jangan lupa untuk selalu perbaharui informasi Anda hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saya Gita Markasri. Dan saya Fajri Satrio. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas. Sampai jumpa. Kompas TV, televisi berita independen terpercaya, senantiasa menghadirkan tayangan unggulan terbaik. Kompas TV, independen, terpercaya. Seorang anak yang dikira tenggelam oleh seorang warga dan menonton pencariannya viral di media sosial. Polisi pun meluruskan informasi jika tidak ada korban yang tenggelam, melainkan kesalahpahaman warga yang melapor. Akibat sulitnya mendapatkan beras, warga di Maros, Sulawesi Selatan rela mengantre berdesakan mendapatkan beras bantuan Bulog. Dorongan hak angket dugaan kecurangan pemilu belum padam. Akankah hak angket dugaan kecurangan pemilu ini dapat bergulir? Lalu perlukah hak angket ini dilakukan? Kita ulas dalam segmen dialog di Sapa Indonesia Pagi hari ini. Korban dugaan perundungan di SMA Binus School Tangerang meminta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK melindungi hak-haknya sebagai korban. Lalu apa sebenarnya motif dari kasus perundungan yang kerap terjadi di sekolah dan bagaimana pula untuk mencegahnya? Jangan lewatkan ulasannya bersama dengan psikolog anak dan keluarga.
Halo, selamat pagi saudara. Kembali jumpa melalui awal pekan ini di Sapa Indonesia Pagi bersama saya Radi Saputro. Dan saya saudara Adisti Larasati. Ada beragam informasi penting dan juga menarik lainnya yang akan kami hadirkan di Sapa Indonesia Pagi hari ini di hari Senin 26 Februari 2024. Nah, salah satu yang kemudian menjadi bahasan adalah masih soal usulan hak angket ya. Ini yang masih terus bergulir. Apakah benar tim hukum dari 01 dan juga tim hukum dari 03 ini akan benar-benar mewujudkan kemudian usulan hak angket ataupun partai politik ya? Ya, dari di DPR partai politik. Kalau kita lihat komposisinya sih sebenarnya lumayan 50-50 ya kalau memang ini bergulir. Karena ada sekiranya 5 partai politik yang jika digabungkan gitu ya, yang mengusung pasangan Amin dan juga pasangan Ganjar Mahfud. Nah, sedangkan di sisi lain ada 4 ya kalau saya tidak salah di kubunya Prabowo Gibran yang mengusung partai politik yang ada di parlemen. Nah, ini menjadi seru ketika memang nanti wacana ini bergulir di parlemen karena akan ada 2 kekuatan politik yang beradu begitu ya, beradu argumen tentang kecurangan pemilu, apakah betul atau tidak ada kecurangan pemilu. Tapi nanti yang diusulkan terlebih dahulu memang inisiatifnya sepertinya dari Komisi 2 DPR RI yang bermitra langsung dengan penyelenggara pemilu, dengan Komisi Pemilihan Umum dan juga Bawaslu. Nanti tahapannya akan ada panitia kerja dan panitia hak angket. Nah, ini yang jadi seru untuk dicermati akhir-akhir ini. Nah, itu dia yang kemudian menjadi juga pertanyaan kita, apakah ada dampaknya yang begitu signifikan buat jika memang hasil pemilu ya, jika memang kemudian nantinya hak angket ini benar-benar diusulkan khususnya oleh Komisi 2 DPR RI, dan dampaknya akan seperti apa nanti kita akan bahas di Sapa Indonesia Pagi hari ini. Dan yang juga menjadi sorotan penting adalah yang akan dibahas terkait dengan kasus bullying atau perundungan yang terjadi di salah satu SMA swasta internasional di kawasan Tangerang ini yang masih bergulir, bahkan korban ini meminta perlindungan ya di LPSK. Dari LPSK. Nah, sejauh mana perlindungan ini diberikan oleh LPSK dan apa pentingnya perlindungan kepada korban? Karena secara psikologis memang tentu saja korban masih mengalami rasa trauma setelah mengalami perundungan yang lumayan keras begitu ya di sekolahnya, apalagi korban ini masih di bawah umur. Dan pelaku-pelakunya juga masih di bawah umur. Apakah kemudian nanti akan terus ke ranah hukum sampai proses pengadilan, ataukah kemudian prosesnya ini akan berlangsung secara kekeluargaan? Nanti kita akan diskusikan bersama rekan saya Radi Saputro soal ini ya. Tapi kita ke informasi pertama dulu yang hadir di Sapa Indonesia Pagi di segmen awal ini. Hujan lebat selama lebih dari 3 jam yang mengguyur lereng pegunungan Wilis, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, menyebabkan air sungai desa Tempur Sari meluap. Akibatnya puluhan rumah warga terendam banjir. Puluhan rumah warga yang berada di wilayah perumahan Bumi Tegala Rejo, Madiun, Jawa Timur terendam banjir dari luapan air sungai Tempur Sari. Banjir dengan ketinggian antara 30 sampai dengan 40 cm ini telah terjadi sebelumnya. Hujan mengguyur wilayah itu selama kurang lebih 3 jam. Merendam perumahan warga, banjir juga merendam jalan raya penghubung antar kecamatan. Di sekitar habis maghrib mulai datang air dari sungai ini kan penuh dulu, terus airnya datang tapi cepat nggak ada, paling nggak ada 1 jam udah tinggi nih sampai saat ini. Dari habis asar sampai terus sampai maghrib tadi sekitar 3-4 jam. Kira-kira 30 sampai 40 30 cm, 40 cm ya. Diguyur hujan dengan intensitas tinggi selama 3 jam, permukiman padat penduduk di wilayah Bandar Lampung kembali dilanda banjir, saudara. Wilayah yang terdampak banjir yakni Raja Basa dan rumahan Arinda Permai Tanjung Senang dengan ketinggian air mencapai 1 meter. Warga kebingungan karena barang-barang yang terdampak banjir sebelumnya kembali terendam banjir. Sementara itu warga yang terdampak banjir diungsikan ke tempat yang lebih aman oleh petugas posko yang sudah disediakan. Lurah Pematangwangi Firdaus Oganda mengatakan banjir disebabkan kiriman air dari beberapa daerah hingga menyebabkan sungai di wilayahnya meluap serta menggenangi sejumlah rumah warga. Yang mau keluar aja. Nggak ada ya. Air dapat kiriman dari beberapa jalur sungai. Itu dari Wai Halim, Wai Kandis,
bahkan yang dari Waidadi. Sehingga tempat kita di Kelurahan Pematang Wangi ini terkena imbasnya. Berarti di sini kalau hujan emang sering banjir ya Pak ya? Iya, setiap hujan pasti banjir. Kita ke informasi lain, saudara, berawal dari laporan perangkat desa terkait dengan adanya seorang anak yang tenggelam, tim SAR dan Kepolisian Polres Brebes melakukan pencarian di saluran irigasi desa Jatibarang, Jawa Tengah. Petugas gabungan langsung melakukan proses pencarian. Namun setelah ditelusuri, pihak kepolisian dari Polsek Jatibarang ternyata tidak ada anak tenggelam di saluran irigasi tersebut. Polisi juga tidak menerima adanya laporan kehilangan dari warga. Hingga akhirnya pencarian dihentikan. Menurut polisi ternyata warga yang melapor ini salah paham menerima informasi yang diterima dari seorang anak tunarungu yang saat kejadian tengah menangis di pinggir saluran irigasi. Ada 2 anak berada di pinggir saluran irigasi sekunder Kendawa Jatibarang. Terus orang tersebut masuk setelah melakukan SAR mendengar ada teriakan. Nah, setelah mendengar ada teriakan, langsung dia dengan jarak 25 meter melihat ada yang seolah-olah tenggelam. Dan yang satu berada di pinggir saluran sungai irigasi sekunder. Pada hari Jumat tanggal 23 bulan 2 2024 tidak ada laporan ke kami, kepolisian maupun ke pemerintah desa terkait adanya orang hilang atau tenggelam di saluran irigasi. Sehingga kegiatan itu kami hentikan. Beredar di media sosial pencarian anak tenggelam di saluran irigasi di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah pada Kamis lalu. Laporan bermula saat warga yang tengah melintas melihat seorang anak tunarungu menangis dan berteriak di pinggir sungai. Warga menduga ada anak yang tenggelam dan langsung melapor ke polisi. Tim SAR gabungan pun langsung melakukan pencarian anak yang diduga tenggelam. Namun hingga sore, tim gabungan tidak menemukan apapun. Polisi akhirnya mendatangi rumah orang tua anak tunarungu tersebut untuk memastikan informasi. Setelah ditelusuri, ternyata warga yang melapor salah paham melihat tingkah seorang anak tunarungu. Warga menduga ada anak tenggelam. Polisi juga membantah narasi di media sosial tentang adanya anak yang dicari, malah justru menonton tim SAR melakukan pencarian. Kaitan dengan viralnya di media sosial, adanya anak yang dicari sedang menonton, itu sebenarnya hoax ya, Dan? Itu hoax. Karena sebetulnya mereka tidak tahu siapa sih sebetulnya anak tersebut atau anak yang hilang itu mereka tidak tahu, warga pun tidak tahu, sampai kami pun sampai saat ini tidak ada yang mengetahui karena barusan anak dengan keterbatasan hanya mengemukakan sambil menunjuk tetapi itu tidak ada temannya sebetulnya. Itu yang kami laporkan. Setelah tidak ada warga yang melapor dan merasa kehilangan anggota keluarganya, proses pencarian oleh tim SAR gabungan akhirnya dihentikan. Tim Liputan, Kompas TV. Informasi selanjutnya, seorang kakek penjual es krim keliling menjadi korban penjamretan di Bekasi, Jawa Barat. Pelaku yang menggunakan sepeda motor merampas tas sang kakek yang berisi ponsel serta uang hasil tabungannya berjualan sebesar 5 juta rupiah. Rekaman video CCTV kamera pemantau ini memperlihatkan saat pelaku merampas tas milik kakek penjual es krim keliling di Jalan Gang Teku Umar, Rawalumbu, Bekasi, Jawa Barat. Korban yang sedang mengayuh sepeda tiba-tiba didekati pelaku yang langsung merampas tas milik korban. Korban yang panik langsung menjatuhkan sepeda dan berusaha mengejar pelaku, namun pelaku berhasil kabur. Gagal menangkap pelaku sambil menangis, korban kembali menghampiri sepedanya. Kejadian ini sontak membuat warga sekitar keluar rumah. Diduga pelaku telah membuntuti korban sebelum melancarkan aksinya. Akibat kejadian ini korban kehilangan tas yang berisi ponsel, dompet, dan dokumen penting, serta uang tunai 5 juta rupiah yang merupakan uang tabungannya hasil berjualan. Satu orang dia udah
buntutnya itu dari belakang. Nah pas dia udah lihat sepi, dia muter balik, lalu dia langsung jambret. Yang diambil menurut cerita dari si korbannya, dia kehilangan dompet dan uang sebesar 5 juta rupiah. Ada yang lain Bang, kayak handphone atau apa? Ya, handphone ada. Dan STNK, KTP juga. Saudara, seorang wanita ditemukan warga dalam kondisi tewas mengenaskan di sebuah kamar kontrakan di wilayah Angke, Tambora, Jakarta Barat. Penemuan jenazah wanita ini membuat warga geger, namun sebelumnya warga telah curiga akibat bau yang menyengat yang telah muncul sejak 3 hari yang lalu. Ada dugaan korban ini tewas dibunuh karena pintu kamar kontrakan diikat menggunakan kabel dari luar. Jasad korban dibungkus kasur lipat dan juga karpet. Namanya punya rumah, diajak partai ikut saya ke itu cari bangkit itu, tolong bantu buat buka-buka apaan gitu kan. Saya ikutin, saya buka kamar-kamar si Pala terutama kan kamar orang begitu kan bau, nggak ada katakanlah nggak. Nah yang punya rumah motor apa Pak? Tali yang ada di santelan itu, di pintu, dia dorong pakai tangan begini tuh. Saya lihat itu, ini manusia indah rujun, nah nggak berani itulah kita langsung lapor ke polsek. Kebetulan hidup suaminya apa Pak? Kayaknya perempuan ini. Anggota Polres Metro Jakarta Barat dan anggota Polsek Tambora yang tiba di lokasi penemuan jenazah langsung melakukan olah TKP. Polisi mendapati identitas korban yakni seorang wanita asal desa Pujo Tirto, Kebumen, Jawa Tengah berusia 54 tahun. Korban bekerja sebagai buruh konveksi dan baru tinggal 3 bulan terakhir di lokasi bersama dengan suaminya. Polisi kini mencari keberadaan sang suami yang diduga menghilang. Polisi belum memberikan informasi pasti penyebab kematian korban karena masih menunggu hasil uji lab forensik di rumah sakit. Tadi sudah ditemukan di CNS. Untuk penyebab kematiannya sudah penyelidikan. Akan didalami oleh Polisi dan Polres. Saudara, setelah ini nanti ada informasi dari Kontras dan juga Indonesia Corruption Watch yang meminta Komisi Pemilihan Umum untuk mengaudit seluruh aplikasi Sirekap dalam proses penghitungan suara. Kami segera kembali. Bukan beras aja yang naik ya, otomatis yang lain-lain juga ikut naik. Stoknya kurang karena ada bagi-bagi bansos. Waduh, ngawur lagi kalau itu mah. Bantuan sosial diberikan semua 3 bulan sebelum pemilu mendorong harga menjadi mahal. Harga beras ini akan bisa stabil seperti semula tidak? Saya tidak terlalu yakin. Nilu, Senin 26 Februari di Kompas TV. Harga geledek online Tiket Week nyamper lagi. Diskon 50% plus cashback hingga 1,1 juta di jam geledek. Tiket pesawat mulai dari 200 ribuan. Hotel mulai dari 300 ribuan. Sambar tiketmu sekarang. Saya harus kuat setiap hari. Mulai usia 40, tubuh kehilangan 33% massa otot. Saya minum Ensure Gold dengan dual action. HMB plus triple protein dukung kekuatan otot. Ensure Gold for everyday strength. Nama saya Yanti, 27 tahun kerja di Aqua. Kami betah karena Aqua kasih 100% untuk kami dan menjaga sumbernya 100% murni. Ini dedikasi kami. 100% murni, 100% Indonesia. Bosen nih. Diputar, dijilat, dan dicelupin. Selezat Oreo, selembut cake. Oreo soft cake baru. Serunya ngemil bareng si kecil. Kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak, sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan, berbuka dan hidup
Glendek Online Ticket Week nyamper lagi. Diskon 50% plus cashback hingga 1,1 juta di Jam Glendek. Tiket pesawat mulai dari 200 ribuan. Hotel mulai dari 300 ribuan. Sambar tiketmu sekarang. Wow, kirain po, taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1. Tren baru, double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve. Alam bawa kebaikan. Batuk, kakak minum Webert Herbal Batuk Plus dari bahan alam pilihan, redakan batuk plus hidung tersumbat, pilek, sakit tenggorokan. Hangat. Kamu ngantuk? Enggak dong. Webert, obat batuk herbal pilihanku. Kakak, sahur. Sahur ya, Bu. Sahur kan penting, Kak. Makan sedikit aja ya. Biar kuat puasanya, lengkapi ya sahurnya dengan Energen. Nutrisinya lengkap, kenyang lebih lama. Kuat puasa seharian. Harga Glendek Online Ticket Week nyamper lagi. Diskon 50% plus cashback hingga 1,1 juta di Jam Glendek. Tiket pesawat mulai dari 200 ribuan. Hotel mulai dari 300 ribuan. Sambar tiketmu sekarang. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkak yang tamak. Sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan. Berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Hidup jadi nggak penuh beban lagi karena dia. Pakai Telkomsel Lite, 25.000 dapat 6 GB dan kuota 1 GB tiap bulan. Telkomsel Lite, dibawa relax aja. Kembali di Sapa Indonesia Pagi. Saudara, calon presiden pemilu 2024 Anies Baswedan menyebut hak angket merupakan hak dari partai politik yang diakomodasi oleh undang-undang. Namun Anies menyebut tidak menutupi peluang bahwa membawa kecurangan pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Anies menjelaskan Timnas Amin saat ini masih mengumpulkan semua bukti kecurangan dalam Pilpres 2024. Anies menyebut terbuka opsi untuk mengajukan gugatan ke MK setelah bukti kecurangan divalidasi. Kalau menyangkut hak angket seluruhnya ada di dalam wilayah partai. Jadi secara khusus biar pimpinan partai, sekjen dan ketua yang berbicara. Ya, nanti jalurnya lewat jalur mana itu juga ditentukan kemudian. Pada fase ini yang penting kumpulkan semua temuan, nanti baru ditentukan lewat jalur mana aja. Tapi juga akan ke MK ya Pak? Semua opsi terbuka, tidak ada yang tertutup. Mantan sekjen sekaligus politisi senior Partai Kebangkitan Bangsa Lukman Edi membenarkan jika terjadi kegalauan di tubuh internal PKB terkait wacana menggulirkan hak angket dugaan kecurangan di pemilu 2024. Menurut Lukman, fraksi PKB di DPR yang hingga kini belum melakukan pengumpulan tanda tangan anggotanya sebagai syarat pemenuhan hak angket di DPR. Politisi senior PKB ini juga meminta agar keputusan yang diambil mempertimbangkan dampak yang akan muncul dari bergulirnya hak angket. Pikirkan secara mendalam implikasinya. Paling tidak dari aspek ideologis seperti yang disampaikan oleh Pak Soleh tadi, itu juga harus diperhatikan. Nggak pernah namanya PKB itu berada dalam posisi yang oposan. Nggak pernah dalam perjalanan NU, politik NU itu yang kemudian kontraproduktif menyerang penyelenggara pemilu, itu nggak pernah. Ya. Sementara itu Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono buka suara terkait wacana hak angket kecurangan pemilu. AHY menyebut tidak ada urgensi menggulirkan hak angket. AHY menilai tidak ada urgensi untuk menggulirkan hak angket dugaan kecurangan pemilu
Tapi AHY menghargai keputusan yang diambil pihak lain untuk memakai hak konstitusinya dengan mengajukan hak angket. AHY menyatakan saat ini fokus menunggu pengumuman perolehan suara dan merajut kembali rekonsiliasi bangsa pasca pemilu. Melihat ada urgensi ke sana, bukan hanya karena Demokrat saat ini adalah bagian dari pemerintahan, tetapi juga saya melihat bahwa walaupun sekali kita menghormati, penghitungan masih berlangsung ya, bagaimanapun kita menunggu secara formal dan resmi oleh KPU, tetapi bisa dilihat secara rasional juga hasil penghitungan sementara terkait dengan Pilpres ini sudah menempatkan pasangan 02, Prabowo Gibran sebagai kandidat yang unggul dan jauh, unggulnya marginnya besar. Jadi tidak bisa saya tidak melihat ada sesuatu yang sangat aneh di situ karena memang jaraknya jauh. Ya, tetapi saya juga sebagai seorang Demokrat menghormati siapapun di negeri kita, partai manapun, tokoh manapun yang ingin menggunakan hak konstitusional. Silakan. Sementara itu, 11 hari setelah pemungutan suara pemilu 2024, Drone Emprit mencatat sentimen negatif sebesar 75% mengenai dugaan kecurangan pemilu lewat media sosial X. Mayoritas memperbincangkan dugaan kecurangan yang dipandang terstruktur dan sistematis. Pendiri sistem analisis data Drone Emprit Ismail Fahmi menyatakan, selain soal dugaan kecurangan, narasi negatif warganet turut menyinggung wacana hak angket di DPR. Ya, oke. Isu kecurangan ini menjadi isu yang cukup penting ya, dan mewarnai pemilu yang sekarang ini. Kalau dilihat dari analisis sentimen, mayoritas negatif ya, sampai 75% ini melihat negatif ya, karena daftar dugaan tadi ya. Nah, ada 17% positif. Ini apa? Memang ada beberapa yang misalnya menampilkan kecurangan itu tidak dilakukan oleh salah satu paslon saja ya, tapi dilakukan oleh semua paslon. Nah, dalam konteks ini jadi positif ya. Sebelumnya Indonesia Corruption Watch atau ICW mendorong sistem informasi rekapitulasi elektronik atau Sirekap diaudit menyeluruh. Hal itu disampaikan Kepala Divisi Korupsi Politik ICW Egy Primayoga setelah menyampaikan surat permohonan informasi publik ke kantor KPU pada Kamis pagi. Menurut Egy, selain diaudit, ia juga meminta KPU terbuka atas masalah Sirekap yang terjadi pada pemilu serentak 2024. Ya, di tengah dugaan kecurangan pemilu yang masif, tentu kami ingin memeriksa apakah betul ada kecurangan yang terjadi melalui sistem informasi rekapitulasi elektronik atau Sirekap. Itu yang ingin kami periksa melalui dokumen yang kami minta kepada KPU, apakah memang betul di situ terjadi ya kecurangan ataupun manipulasi ataupun tidak. Jadi kami ingin memeriksa dokumennya terlebih dahulu untuk memastikan bahwa kecurangan itu tidak terjadi. Dokumen spesifik yang diminta apa? Dokumen yang kami minta pertama-tama dokumen anggarannya, dokumen pengadaannya, dan juga dokumen rekaman elektronik mengenai kerusakan yang pernah terjadi pada server yang. Politisi Partai Golkar Ridwan Kamil, saudara, saling sindir dengan politisi Partai Nasdem Ahmad Sahroni terkait kursi pemilihan Gubernur DKI Jakarta. Ridwan Kamil sudah menebar baliho dengan tulisan OTW Jakarta nih. Sementara Sahroni siap berhadapan dengan mantan Gubernur Jawa Barat itu. Kalau Ridwan Kamil doang mah gampang lah lawannya. Terlalu mudah. Sombong amat. Saling sindir antara politikus Golkar Ridwan Kamil dengan politikus Nasdem Ahmad Sahroni berkaitan dengan kursi Pilgub DKI ramai di media sosial keduanya. Sindiran itu bermula dari baliho Ridwan Kamil dengan tulisan OTW Jakarta nih. Baliho ini dianggap sebagai sinyal bahwa mantan Gubernur Jawa Barat itu akan ikut berpartisipasi dalam Pilgub DKI. Ini pun direspon Sahroni yang juga digadang-gadang akan maju di Pilgub DKI. Sambil berseloroh, Sahroni bilang baginya mudah saja berhadapan dengan Ridwan Kamil jika ikut dalam kontestasi Pilkada DKI. Ia pun tak gentar jika RK berniat maju menjadi DKI 1. Kan kalau
Mungkin Ridwan Kamil mau maju gubernur Jakarta. Dia kan OTW dari Bandung ke Jakarta. Kalau gue kan dari Jakarta. Tapi lebih mudah. Lebih mudah Jakarta. Berarti sinyal maju nih Bang. Antara maju dan tidak, sama kayak Ridwan Kamil. Kalau Ridwan Kamil kan baru mau maju Jakarta. Kalau gue kan udah di Jakarta. Jadi gue anytime gampang gitu. Kalau Ridwan Kamil doang mah gampang lah lawannya. Terlalu mudah. Kode majunya Ridwan Kamil untuk Pilkada DKI Jakarta nampaknya bukan candaan seperti di media sosial. Hal ini dibenarkan oleh Wakil Ketua Umum Golkar Ahmad Doli Kurnia. Diakui, Ridwan Kamil menjadi salah satu sosok yang direkomendasikan partai untuk maju dalam Pilgub Jakarta. Soal Ridwan Kamil ini, itu sejak pertama Ridwan Kamil gabung ke Golkar, memang pembicaraannya untuk mengendorse saudara Ridwan Kamil di gubernur. Dan waktu itu memang diberikan pilihan kepada Ridwan Kamil apakah mau tetap di Jawa Barat atau mau di DKI Jakarta, seperti yang juga disampaikan oleh Ridwan Kamil. Jadi Ridwan Kamil sendiri yang menyampaikan juga dia punya keinginan, punya minat untuk maju di DKI gitu. Baik Ridwan Kamil maupun Sahroni memang punya kans yang kuat untuk maju di Pilgub DKI. Sahroni Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia menggelar rapat koordinasi teknis 2024. Bertemakan dengan Rakornis kita tingkatkan integritas menuju peradilan bermartabat. Kegiatan dibuka langsung oleh pelaksana tugas Dirjen Badil Miltun Bambang Mianto. Rapat koordinasi teknis membahas evaluasi kinerja yang telah dilaksanakan pada 2023 dan fasilitas penunjang yang dibutuhkan untuk mendukung kinerja agar bisa lebih baik lagi. Bambang Mianto menyampaikan masih banyak peradilan militer dan peradilan tata usaha negara tidak memiliki fasilitas atau gedung yang layak. Hal ini menjadi perhatian dan pembahasan khusus karena layak atau tidaknya fasilitas sangat mempengaruhi pelayanan yang diberikan nantinya. Berharap bahwa seluruh peradilan, khususnya di peradilan militer dan peradilan tata usaha negara yang masih gedungnya gedung lama yang dipakai, kemudian juga fasilitas-fasilitas lama lainnya yang dipakai baik transportasi maupun fasilitas perkantoran bisa dibahas di sini untuk direncanakan secara bersama-sama, ya terorganisir, kemudian bisa kita usulkan bersama-sama ke Mahkamah Agung. Pada pembukaan Rakornis ini juga diberikan penghargaan kepada peradilan militer atau tata usaha negara yang hadir pada Rakornis. Saifullah, Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang yang juga mendapatkan penghargaan. Sebagai alokasi anggaran terbaik menyampaikan tidak menyangka bisa mendapatkan apresiasi dari Dirjen Badil Miltun dan kedepannya akan tetap mempertahankan kinerja yang baik. Sekretaris selaku KPA kuasa penganggaran memang dia selalu disiplin untuk mengelola anggaran, karena anggaran itu juga ada tahapan-tahapannya kan, ada capaian-capaian yang harus dicapai gitu ya. Nah dia taat azas saja dia itu, disiplin gitu. Nah. Rapat koordinasi teknis Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung berlangsung selama 3 hari, tanggal 22 Februari hingga 24 Februari 2024. Ari Sianipar, Kadek Santosa, Kompas TV, Badung, Bali. Saudara, dorongan hak angket dugaan kecurangan pemilu belum padam. Akankah hak angket dugaan kecurangan pemilu ini dapat bergulir? Lalu perlukah hak angket ini dilakukan? Kita akan bahas dalam dialog di Sapa Indonesia Pagi setelah jeda bersama rekan saya Adis Cilarasa. Saat lagi. Mencari tahu, mendengarkan lebih utuh dan mendalam, mempertanyakan rasa keadilan. Saya mau minta klarifikasi. Klarifikasi. Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benarkan backingnya para jenderal? Kita mengingatkan penguasa
menghibur yang papa. Rosi. Harga Gledek online tiket week nyamper lagi. Diskon 50% plus cashback hingga 1,1 juta di Jam Gledek. Tiket pesawat mulai dari 200 ribuan. Hotel mulai dari 300 ribuan. Sambar tiketmu sekarang. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Hidup jadi nggak penuh beban lagi karena dia. Pakai Telkomsel Lite, 25.000 dapat 6 GB dan kuota 1 GB tiap bulan. Telkomsel Lite, dibawa relax aja. Saya harus kuat setiap hari. Mulai usia 40, tubuh kehilangan 33% massa otot. Saya minum Ensure Gold dengan Dual Action. HMB plus triple protein dukung kekuatan otot. Ensure Gold for everyday strength. Kejutan Suzuki di Lunar Festival. Beli mobil Suzuki, promonya makin hoki. Fitur makin spesial, cuannya jadi maksimal. Cek selengkapnya di www.suzuki.co.id. Bosen nih. Diputar, dijilat, dan dicelupin. Selezat Oreo, selembut cake. Oreo soft cake baru. Serunya ngemil bareng si kecil. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak. Sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan. Berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Harga Gledek online tiket week nyamper lagi. Diskon 50% plus cashback hingga 1,1 juta di Jam Gledek. Tiket pesawat mulai dari 200 ribuan. Hotel mulai dari 300 ribuan. Sambar tiketmu sekarang. Sorry. Di sini kita harus Minum Bodrek Flu dan Batuk Berdah HP. Dengan 3 oksinya Bodrek, efektif redakan flu batuk dan keluarkan dahak. Bodrek Flu dan Batuk Berdah HP, pas dan efektif tanpa ngantuk. Harga Gledek online tiket week nyamper lagi. Diskon 50% plus cashback hingga 1,1 juta di Jam Gledek. Tiket pesawat mulai dari 200 ribuan. Hotel mulai dari 300 ribuan. Sambar tiketmu sekarang. Kakak, sahur. Sahur ya, Bu. Sahur kan penting, Kak. Makan sedikit aja ya. Biar kuat puasanya, lengkapi ya sahurnya dengan Energen. Nutrisinya lengkap, kenyang lebih lama. Kuat puasa seharian. Wacana pengajuan hak angket ke DPR soal dugaan kecurangan pemilu 2024 terus menuai pro kontra. Hak angket dapat digunakan DPR untuk menyelidiki suatu masalah, kali ini adalah dugaan kecurangan pemilu. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Yusuf Kala, adalah salah seorang yang setuju soal pengajuan hak angket DPR. JK bilang penggunaan hak angket bisa menjadi momentum klarifikasi bagi pihak-pihak yang dituding melakukan kecurangan. Jika memang tak ada kecurangan, maka hak angket tak perlu dikhawatirkan. Jadi kalau ada angket, kalau memang tidak ada soal, kan bagus. Mereka menghilangkan kecurigaan. Jadi tak usah khawatir. Bagi yang menuntut, kalau hasilnya bagaimana, itu juga baik. Jadi tak usah kita curiga apa-apa. Kalau memang tidak ada apa-apa, ya jalan aja, jangan khawatir. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD punya pandangan lain. Mahfud bilang hak angket boleh-boleh saja diajukan, tapi tak bisa mengubah hasil Pilpres 2024. DPR bisa mengajukan hak angket dengan sasaran pemerintah soal kebijakan yang diambil, misalnya terkait pemilu. Bukan hasil pemilunya, hak angket itu tidak akan mengubah keputusan KPU, tidak akan mengubah keputusan FK nantinya. Itu jalur tersendiri. Yang angket itu menurut konstitusi kan DPR punya hak untuk melakukan angket atau pemeriksaan lah, penyelidikan dan dalam cara tertentu terhadap kebijakan pemerintah. Nah ini kebijakan pemerintah di dalam penggunaan anggaran dan wewenang-wewenang.
Sementara itu TKN Prabowo Gibran mempersilahkan pihak-pihak yang ingin mengajukan hak angket. Yang pasti, TKN sepakat dengan Bawaslu tidak ada kecurangan yang bisa membatalkan hasil pemilu. Kita sepakat dengan apa yang dikatakan Bawaslu bahwa memang pesta demokrasi kali ini adalah pesta demokrasi terbesar di dunia yang berlangsung aman dan tanpa kecurangan. Bukan kayak mereka mau bikin hak interpelasi atau angket di DPR sih sah-sah aja, itu kan demokrasi. Tapi mekanisme ini kan tidak ada sebenarnya. Mekanisme yang ada ini apabila terjadi pelanggaran ataupun kecurangan pemilu itu yang berwenang adalah Bawaslu, ya terus KPU, DKPP, dan termasuk Mahkamah Konstitusi. Sejumlah syarat harus dipenuhi agar hak angket lolos dalam paripurna DPR. Misalnya, diusulkan sedikitnya 25 orang anggota DPR dan lebih dari satu fraksi. Lalu harus disetujui dalam paripurna DPR yang dihadiri lebih dari setengah jumlah anggota DPR dan disetujui lebih dari setengah jumlah anggota yang hadir. Pro kontra pengajuan hak angket terjadi di tengah penghitungan suara hasil Pilpres yang belum selesai. Tim Liputan Kompas TV. Jadi sebenarnya perlu atau tidak mengajukan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu, atau tepatkah hal ini diusut lewat hak angket DPR? Kita ulas bersama hari ini dengan juru bicara Timnas Anies Mohaimin. Sudah ada Bung Daniel Johan. Assalamualaikum Bung Daniel. Waalaikumsalam, selamat pagi semua, Mbak. Selamat pagi. Apa kabar? Kabar baik ya? Baik, tapi macet kan tadi ya. Macet. Kemudian ada juru bicara TKN Prabowo Gibran, ada Pak Wihadi Wianto. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Wihadi. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada juga juru bicara dari TPN Ganjar Mahfud, ada Mas Ciko Hakim. Mas Ciko. Pagi Adisti, pagi semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan juga yang terakhir ada dosen hukum tata negara dari Universitas Andalas, ada Mas Ferry Amsari. Mas Ferry, Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi semua senior-senior. Ya, ini masih bergulir ya, hak angket ini usulannya masih belum belum jelas apakah betul-betul akan benar-benar diusulkan oleh partai politik di parlemen. Saya ke Bung Daniel dulu. Bung Daniel, ini kan kalau kita lihat ya, Pak JK ini mendorong hak angket, tapi kemudian kita mendengar juga Pak Mahfud ini tampaknya kemudian menyiratkan itu kurang tepat. Menurut Anda seperti apa kalau dari koalisi 01 sendiri, Bung Daniel? Ya, kalau kami dari koalisi 01 kan sudah sempat berkumpul ya para sekjen untuk merespon, awalnya itu kan merespon usulan dari pasangan 03 sekaligus merespon dari sahabat-sahabat dari PDIP. Nah, tentu responnya yang sebagaimana sudah disampaikan, kami koalisi 01 itu tentu menyambut baik dan akan ikut mendukung ya usulan untuk pelaksanaan hak angket ini. Nah, jadi tinggal selain desakan suara-suara dari masyarakat juga semakin kuat, dan saya rasa hak angket ini selain memang hak konstitusional yang tidak normal saja sebenarnya pada saat dilaksanakan, tetapi nanti kita lihat kita lagi menunggu kepemimpinan dari PDIP sebagai fraksi terbesar nanti ya. Nah, kita lihat nanti reses kan berakhir, kita mungkin masuk tanggal 5 Maret. Kita lihat bagaimana proses bergulirnya nanti. Tetapi dari koalisi 01 sudah siap menyatakan untuk bersama-sama dan ikut memberikan dorongan dukungan nanti. Ikut bersama-sama memberikan dorongan dan juga dukungan. Sudah adakah kemudian arahan dari masing-masing ketua umum dari Partai Nasdem, Pak Surya Paloh, dari PKB, kemudian dari PKS untuk mengarahkan oke, kita hak angket? Arahannya adalah kita akan mendukung, sehingga kita menunggu kepemimpinan PDIP ini nanti sebagai fraksi terbesar dan memang yang awal mengusulkan. Gitu. Jadi kita tidak men-fait accompli-nya PDIP nanti. Oke, jadi ibaratnya ikut gerbungan PDIP begitu lah ya soal hak angket ini. Mas Ciko gimana nih dari PDI Perjuangan sendiri? Mas Ciko?
Oke, sayang sekali sinyal dari Mas Ciko agak sedikit bermasalah. Mas Ciko, selamat pagi Mas Ciko. Udah. Oke, siap. Mas Ciko, ini kan kalau tadi Bung Daniel bilang kita ikut Pagi, saja, ya, gimana? kita ikut Pagi. saja dengan PDI Perjuangan. Iya, Mas Ciko. Betul. Ya gimana? Ulangi tolong. Makasih. Oke, tadi Bung Daniel bilang kita sebenarnya sudah mendukung saja, tinggal ikut dari PDI Perjuangan. Nah, kalau dari PDI Perjuangan sendiri, bagaimana? Sudah adakah dari arahan Bu Ketua Umum untuk oke, kita hak angket? Sementara waktu pembicaraan di internal di kita dan arahan dari DPP adalah memang kita sedang menggodok untuk menggulirkan hak angket ini. Kita solid untuk mempersiapkan segala suatu hal yang dibutuhkan untuk menggulirkan ini. Satu hal yang tadi saya ingin sampaikan adalah perkataan dari Prof. Mahfud itu kan dia sedang menyampaikan apa yang dia anggap sebagai seorang ahli di bidang hukum dan tata negara, apa yang dia anggap menjadi apa yang akan dihasilkan oleh hak angket, apa juga yang akan dihasilkan oleh MK bila kita maju ke MK maupun ke hak angket. Jadi itu sama sekali tidak mengatakan bahwa kita tidak perlu mengajukan hak angket. Ini kan yang disampaikan oleh beberapa media yang memotong-motong pembicaraan-pembicaraan apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud. Jadi artinya dia hanya bisahkan bahwa inilah yang akan dipermasalahkan di hak angket ini sebagai untuk penyelidikan di mana penyelenggara pemilu maupun apakah melanggar konstitusi dalam melaksanakan undang-undang itu sendiri. Nah, kita jangan alergi menurut saya terhadap sesuatu hal yang sifatnya konstitusional. Sementara waktu kita membiarkan konstitusi kita diubah, undang-undang kita diubah untuk meloloskan salah satu wakil presiden itu. Nah, ini kan juga permasalahan yang kan juga termasuk dibahas di sana. Banyak sekali yang tidak menjadi ranahnya MK dan kita akan membawa ini melalui jalur. Jadi sebenarnya kalau dari PDI Perjuangan dan juga dari Koalisi 01 sendiri, Mas Ciko, apa sebenarnya yang kemudian disasar 03. kalau memang pengajuan 01 dan juga 03? Kalau hak angket ini kalau kita lihat kan hanya bisa terkait dengan kebijakan-kebijakan pemerintah soal pemilu, bukan Jadi kalau kita bicara soal penyelidikan investigasi, tentunya untuk mengatakan yang salah adalah salah, yang benar yang adalah benar. Kita akan merasa mengenai output, khususnya output yang sifatnya detail, itu biar aja mengalir konsekuensi daripada apa yang akan kita lakukan melalui jalur hak angket ini. Tapi sudah adakah arahan itu dari masing-masing ketua umum, baik itu dari PDI Perjuangan, kemudian dari P3 yang untuk Koalisi 03 sendiri? Saya bisa bicara di atas nama PDI Perjuangan, saya tentunya dari Pak Sekretaris Jenderal, dan kita mengetahui apa yang disampaikan oleh Pak Sekjen tentunya itu bagian dari keputusan partai. Oke. Kalau Bung Daniel mengatakan kalau kubu 01 ini menunggu bisa dikatakan menunggu arahan dari PDI Perjuangan sebagai pemenang parlemen begitu. Nah, kalau Pak Wihadi gimana? Khawatir nggak? Atau menurut Anda ini kurang tepat sebenarnya kalau hak angket ini diusulkan kalau soal pemilu, Pak Wihadi? Ya, angket ini kan hak politik di DPR, yang dimana ini adalah kaitannya dengan partai-partai politik. Jadi kalau hak angket juga digulirkan karena ada pelanggaran konstitusi, pelanggaran hukum. Nah, pertanyaannya sekarang ini yang mau diangket yang mana? Pelanggaran yang mana? Kalau itu adalah yang dilakukan pelanggaran-pelanggaran dengan KPU, dengan pelaksanaannya, tentunya ada mekanismenya dengan adanya pelaporan ke Bawaslu, ke DKPP. Nah, ini kita lihat saja pelanggaran-pelanggaran yang ada di Bawaslu dan DKPP itu apakah memang ada pelanggaran-pelanggaran yang masif terstruktur. Nah, ini kan yang mesti harus kita dalami. Nah, kemudian mekanismenya ini kan mekanisme yang
kita juga tidak melarang angket, teman-teman kalau mau angket, ini kan hak politik, kita tidak bisa menghalangi hak politik. Namun kalau kita melihat konstruksinya adalah bahwa pelaksanaan pemilu ini ada dilakukan oleh KPU dan Bawaslu. Dan KPU dan Bawaslu itu bertanggung jawab kepada DPR. Tapi menurut Anda perlu atau tidak pengusulan hak angket ini? Saya kira mesti harus lihat dulu yang diangket itu yang dimananya gitu. Jadi jangan melebar kemana-mana, kemudian ini menuju kepada masalah bansos, menuju kemana. Kalau mau diangket bansosnya, ya kita lihat aja mau diangket bansos silakan. Itu kan yang tanda tangan juga itu kan DPR dan pemerintah, dan yang tanda tangan bansos itu siapa, gitu kan? Kita lihat saja ketua DPR-nya siapa. Berarti kan anggaran itunya juga sudah ada, ya kan? Nah, jadi saya kira di sini kita harus melihat dulu yang mau diangket itu yang mana. Jadi jangan kita ini melakukan angket sendiri kan itu digulirkan bukan oleh ketua partai politik, tetapi oleh capres yang karena sudah merasa kalah jadi ngomong angket. Nah, itulah disambut oleh bergulir gitu kan. Tapi angket yang mana ini gitu kan? Yang diangket yang di mana? Ya, ini saya kira mesti harus jelas dulu. Kita sebagai anggota DPR kita juga mesti harus melihat bahwa hak mana yang diangket. Kalau kita bicara MK yudikatif tidak bisa kita tarik kepada hak angket di DPR. Ya, ini kalau Bawaslu sendiri tidak di bawah Presiden, tapi Bawaslu itu adalah di bawah DPR, tanggung jawabannya kepada DPR. Nah, ini kita harus lihat dulu, masyarakat jadi biar tahu dulu. Jadi apa yang dikatakan oleh Prof. Mahfud, hasil pemilu tidak dipengaruhi oleh hasil angket, itu memang betul karena memang ini jalurnya berbeda. Jadi jalur yang ada itu adalah jalur KPU yang dimana adalah undang-undang pemilu. Nah, kalau kita mau mengangket KPU-nya ini apakah kaitannya dengan pemerintah? Karena KPU ini kan dalam undang-undang dasar itu kan sudah jelas bahwa KPU itu adalah kanal tersendiri dalam kepemiluan, bukan masalah daripada legislatif. Nah, ini mesti harus didudukkan permasalahannya, angketnya itu angket di mana yang kita mesti harus angket. Oke, baik. Respon Anda, Mas Ciko? Saya rasa ini kan masalah definisi aja. Kita bicara soal pemerintah ini kan luas ya. Pemerintah ini kan secara luas yang dikepalai oleh kepala pemerintahan dan tentunya presiden. Dan kita mengetahui apa yang berada di bawah kekuasaan presiden. Kita bicara apa yang disampaikan oleh Pak Wiyadi, kita menghargai lah definisi-definisi yang disampaikan. Tapi tentunya kalau kita bicara soal ASN, TNI, Polri, dan pejabat BUMN misalnya, itu juga termasuk dalam pertimbangan kita untuk mengajukan hak angket terhadap Mas Ciko? Terlibatan mereka di pemilu. Mas Ciko, kami tidak bisa mendengar suara Anda dengan jelas, Mas Ciko. Maaf. Ingin sedang mempromosikan dalam apakah bisa sekarang? Mas Ciko? Nggak dengar ya? Oke, silakan untuk diulangi kembali, Mas Ciko. Tadi sempat terkendala sinyal. Iya. Jadi pada prinsipnya kan banyak dugaan-dugaan keterlibatan yang melibatkan pemerintah juga, ASN, TNI, Polri, ya kan, Presiden bahkan, ya kan, apakah dia terlibat dalam mengkondisikan lulusnya putusan MK. Ada juga bagaimana pemerintah maupun KPU, saya rasa juga bisa ini menjadi perdebatan yang cukup seru apabila kita bicara KPU penyelenggara pemilu maupun MK sendiri sebagai lembaga peradilan itu bisa dibawa ke hak angket. Nanti biar Bang Ferry aja yang lebih ahli dalam bidang ini untuk menjelaskan. Tapi pada prinsipnya semua hal sedang kita pertimbangkan, semua sedang kita formulasikan, semua sedang kita lihat detail-detailnya, mana-mana yang akan kita bawa ke hak angket dan simultan dengan apa yang akan kita tetap bawa melalui Bawaslu dan MK. Tetapi kan kita juga sadar bahwa Bawaslu sendiri tidak secara normal dalam pemilu ini banyak hal yang terjadi yang tidak yang jelas-jelas pelanggaran tapi tidak dianggap pelanggaran. Jadi kan agak sulit kalau kita mau membawa itu ke MK, sedangkan MK selalu menanyakan apakah sudah dibawa ke Bawaslu atau belum. Saya akan berikan satu contoh aja tentang pembagian susu di Car Free Day. Pembagian susu ini kan bagian dari kampanye, karena kampanyenya adalah makan gratis dan susu gratis. Nah, itu seharusnya melanggar oleh Bawaslu dikatakan, tapi tidak dikatakan begitu. Dan satu lagi ada pelanggaran tentang peraturan gubernur
karena dilakukan waktu Car Free Day, tapi juga tidak ditindak oleh PJ Gubernur Heru. Nah, ini juga akan menjadi masalah dan kita bawa ke hak angket. Bagaimana soal penunjukan PJ Gubernur maupun Bupati dan Wali Kota. Nah, banyak sekali hal yang bisa kita bawa ke sana, dan kita bicara bukan berarti kita tidak akan memikirkan juga opsi membawa ke MK. Ada juga hal-hal yang kita bawa ke MK ketika kita bicara soal perselisihan suara. Oke, baik Bung Daniel, Anda sepaham dengan Mas Ciko soal ini? Ya, pertama saya ingin meluruskan nih. Jadi tadi istilah yang arahan bukan arahan, tapi kami menunggu kepeloporan, kepeloporan kepemimpinan dari yang memang pertama kali mengusulkan dari PDP, dari calon Presiden Ganjar Pranowo. Nah, saya rasa gini ya, semangat kalau kami sih, kalau saya melihat semangat hak angket justru yang pertama adalah ingin meluruskan kembali, menegakkan kembali demokrasi kita yang beberapa belakangan ini begitu banyak pengamat, begitu banyak ahli, begitu banyak respon masyarakat yang merasakan demokrasi kita sudah agak melenceng, ya. Sehingga saya rasa hak angket ini akan banyak masukan-masukan yang sangat berarti nanti untuk kembali agar demokrasi berjalan dengan baik. Ya. Nah, yang kedua adalah justru kita melihat hak angket ini justru akan memberikan kepastian dari legitimasi hasil pemilu. Ya. Sehingga tidak ada lagi kecurigaan-kecurigaan, jadi semua clear, terkonfirmasi, bahkan kalau sebagian menganggap ini sebagai fitnah, nah itu semua menjadi clear. Sebenarnya apa sih yang benar, apa sih yang terjadi. Nah, dan juga memberikan kanal bagi masyarakat yang saat ini semakin tidak puas, semakin kritis, sehingga semua bisa terbuka dengan baik. Nah, ketiga, di tengah semakin pesimis dan tidak percayanya masyarakat ya terhadap mekanisme formal, baik di Bawaslu, baik di MK, dan meskipun ini dua hal proses yang berbeda, tetapi kita meyakini nanti MK juga tidak akan mengabaikan fakta-fakta yang muncul pada saat angket. Dan itu menjadi bagian yang akan semakin memperkuat keputusan-keputusan sesuai dengan keadilan, sesuai dengan kebenaran. Oke, baik, kita tanyakan dulu sama pakarnya ya, Mas Ferry. Mas Ferry, tepatkah pengajuan hak angket ini sebenarnya, Mas Ferry, dari kacamata Anda? Ya, tepat tentu saja karena ini semua hak DPR secara konstitusional diatur di pasal 20A ayat 2. Jadi sebagai hak tentu yang punya hak yang berhak melaksanakannya yaitu DPR. Nah, di dalam Undang-Undang MD 3 juga diatur ya mekanisme pengusulan hak angket. Ini bukan sesuatu yang rumit usul ini. Saran saya bagi 01 dan 03 karena usulnya cuma membutuhkan 25 tanda tangan anggota DPR dari dua fraksi yang berbeda. Sebenarnya ini sudah selesai sebenarnya kalau untuk diusulkan. Hanya nanti untuk usul menjadi hak angket itu dibutuhkan setengah jumlah DPR. Kalau dilihat peta koalisi 01 dan 03, 288 sebagai angka setengah dari jumlah anggota DPR, itu mudah saja karena kalau koalisi ini digabung, angkanya terdiri di 314 orang. Jadi memungkinkan. Sudah memenuhi. Nah, untuk soal materi gampang saja karena hak angket itu hak penyelidikan terhadap kebijakan dan penyelenggaraan undang-undang. Maka undang-undang pemilu sebagai teknis penyelenggaraan perlu diselidiki kalau ada kecurigaan. Bahkan kalau diperhatikan itu terkait dengan undang-undang bantuan sosial dan lain-lain, itu juga bisa diselidiki oleh yang mengusulkan hak angket. Nah, menurut saya yang penting adalah mempersiapkan materi apa yang mau diangket, diselidiki begitu ya. Dan kita tahu semua banyak sekali kejanggalan di dalam proses penyelenggaraan pemilu yang tentu saja boleh. Bahkan memanggil penyelenggara juga boleh. Walaupun yang diangket itu presiden sebagai eksekutif tertinggi, boleh semua dipanggil. Bahkan kalau kemudian tidak memenuhi panggilan DPR, bisa dipanggil paksa. Jadi sebenarnya hak angket, usul hak angket adalah sesuatu yang mudah.
sebenarnya dilarang juga Bang Daniel, Bang Ciko lama-lama berdebatnya dengan teman-teman yang lain, karena ini waktu Ramadan mau datang nih, kalau hak angketnya belum dimasukkan, masuk Lebaran yang saya khawatirkan terjadi memaafkan. Nah ini lain lagi kisahnya ini. Jadi perlu segera ya untuk hak angket, karena itu hanya proses yang mudah dan biasa saja. Dan kita ketahui ya, yang fatal itu dari Pak Presiden adalah mengaku cawe-cawe dan menggunakan data intelijen untuk mengetahui dapurnya partai politik. Saya ingatkan kasus Presiden Nixon itu adalah soal cawe-cawe terhadap calon presiden di partai yang lain. Dan kasus Watergate itu mengindikasikan Presiden menggunakan intelijen untuk memenangkan pertarungan pemilu. Dan di titik ini akhirnya Richard Nixon terpaksa mundur sebelum dijatuhi impeachment. Oke, Mas Ferry, ini kalau betul begitu ya, kemudian 01 dan juga 03 akan menggulirkan atau mengusulkan hak angket ini, goalsnya akan semacam apa? Karena kalau tidak salah tidak bisa mengubah hasil pemilu, Mas Ferry. Ya, pertama tanpa 01 dan 03 bergabung dulu untuk usul, hanya butuh 25 tanda tangan dari dua fraksi yang berbeda. Betul. Kalau 01 gerak sendiri bisa, 03 bergerak sendiri bisa. Nah, apa targetnya ini yang kemudian yang saya juga perlu pertanyakan, untuk apa hak angket dipastikan targetnya terlebih dahulu? Karena yang pasti ujungnya pasti hak menyatakan pendapat, lalu dilanjutkan ke MK untuk mengimpeach presiden, menggugat presiden, bukan memakzulkan ya, memakzulkan nanti lagi di MPR. Nah, kalau di hak angket saja sudah terbuka, karena ini penyelidikan, fakta-fakta bagaimana proses penyelenggaraan pemilu yang buruk itu dilakukan, saya yakin kita akan bicara sesuatu di Mahkamah Konstitusi terkait hasil, gitu ya. Jadi misalnya nanti hak angket menemukan penyelenggara sudah disetting ya, tanpa bansos tidak akan mungkin terpilih, tanpa ada penekanan terhadap PJ gubernur dan kepala daerah tidak mungkin dimenangkan pertarungan pemilu, tanpa kemudian dipaksanya kepala desa tidak mungkin, maka tentu akan berkaitan dengan apa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi soal hasil. Tempatnya berbeda, tapi ini berkaitan. Objeknya mungkin bisa berbeda, tetapi ini berkaitan. Jadi menurut saya, tergantung hasil hak angket, baru dibicarakan apa sasarannya ke depan, apa yang ditemukan dalam proses penyelidikan itu. Oke. Kalau kita lihat ini sudah di-spill sebenarnya sama Mas Ferry ya, Mas Ciko, Bung Daniel ya. Nah, bagaimana kemudian tanggapan atau respon dari kubu 02, Pak Wihadi? Khawatirkah Anda dari kubu 02 ini ke depannya? Apakah memang kan kita lihat bisa jadi adu kuat nih di parlemen? Jangan dijawab dulu Pak Wihadi, tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Usai jeda. Menyapa seluruh Indonesia dengan berita dan informasi terkini yang kredibel. Mengisi ruang informasi Anda. Mulai dari politik, hukum, ekonomi, hingga isu-isu terhangat. Kami akan membawa 3 sorotan utama yang kami miliki. Akan menjadi referensi Anda setiap hari. Selengkapnya, ikuti Sapa Indonesia pada jam-jam berikut. Live di Kompas TV. Harga Gledek online Ticket Week nyamper lagi. Diskon 50% plus cashback hingga 1,1 juta di Jam Gledek. Tiket pesawat mulai dari 200 ribuan. Hotel mulai dari 300 ribuan. Sambar tiketmu sekarang. Jangan ada batuk di antara kita. Batuk berdahak, Siladex ME. Batuk pilek, Siladex Cough and Cold. Batuk tidak berdahak, Siladex Antitusif atau Siladex DMP. Siladex, aktif redakan batuk. Produksi Konimex. Only for those with unapologetic ambition. Let the legend takes you. Carving your legendary path with Suzuki Jimny. Aku awali hariku dengan berolahraga dan minum Neo Ultra Cup Gold bila perlu. Dilengkapi dengan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan zinc yang diperlukan untuk bantu jaga daya tahan tubuhmu. Neo Ultra Cup Gold.
Harga geledek online Tiket Week nyamper lagi. Diskon 50% plus cashback hingga 1,1 juta di jam geledek. Tiket pesawat mulai dari 200 ribuan. Hotel mulai dari 300 ribuan. Sambar tiketmu sekarang. Kakekmu yang itu juga dong. Tapi gigi kakek. Gak usah khawatir. Poliden Adhesive membuat Anda bebas nikmati setiap gigitan dengan kuat dan cegah terperangkapnya sisa makanan. Poliden Cleanser, bunuh bakteri lebih kuat dari pasta gigi. Hidup jadi nggak penuh beban lagi karena dia. Pakai Telkomsel Lite, 25.000 dapat 6 giga dan kuota 1 giga tiap bulan. Telkomsel Lite, di bawah Delex aja. Beli mobil Suzuki, banyak promo hoki. Bonus spesial, cuannya maksimal. Berkendara makin riang dengan fitur andalan. Cek selengkapnya di www.suzuki.co.id. Mau mengiklankan usaha kamu dengan harga terjangkau? Langsung aja ke pasangiklan.com. Pasang iklan segampang upload, bayar, tayang. Ada beragam paket yang bisa kamu pilih di pasangiklan.com. Mulai dari harga Rp50.000 sampai harga Rp1.000.000. Iklan kamu akan tayang di jaringan media milik Kompas Gramedia. Jadi, iklan kamu berpotensi dilihat oleh 270 juta pembaca. Di pasangiklan.com, kamu bisa memilih jenis iklan yang ingin ditayangkan. Kamu bisa memilih iklan untuk ditayangkan di website, Instagram, atau iklan baris di koran Kompas. Di pasangiklan.com, kamu nggak perlu khawatir, karena setelah iklan ditayangkan, kamu akan mendapatkan informasi mengenai perkembangan iklan berupa laporan performa untuk iklan digital dan Instagram, serta notifikasi penayangan untuk iklan baris di koran Kompas. Jadi, mau pasang iklan yang dilihat banyak orang dengan harga terjangkau, segampang upload, bayar, lalu tayang, tunggu apa lagi? Langsung aja ke pasangiklan.com. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak. Sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan. Berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Harga geledek online Tiket Week nyamper lagi. Diskon 50% plus cashback hingga 1,1 juta di jam geledek. Tiket pesawat mulai dari 200 ribuan. Hotel mulai dari 300 ribuan. Sambar tiketmu sekarang. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Saudara, kita masih melanjutkan dialog kita. Tepatkah pengajuan hak angket ini untuk mengusut adanya dugaan kecurangan pemilu yang terjadi di 2024? Kita masih membahasnya dengan Bung Daniel Johan, kemudian juga ada Pak Wihadi, Mas Ciko Hakim, dan juga Mas Ferry Amsari. Saya ke Pak Wihadi dulu. Pak Wihadi, ini kan kalau kita mendengar tadi ya, Mas Ferry bilang sebenarnya syaratnya sudah terpenuhi untuk menggulirkan hak angket dan segala macamnya. Begitu Pak Wihadi. Bisa jadi nanti akan adu kuat nih di parlemen. Khawatir nggak sih sebenarnya kubu 02 ini? Saya melihatnya memang hak angket ini kan hak politik daripada anggota DPR. Makanya salah satu syaratnya juga saya kira tidak merupakan satu syarat yang menjadi berat. Tapi kalau kita melihatkan keraguan-keraguan kita mengenai masalah entry point daripada hak angket ini di mana permasalahannya. Jadi kalau bagi kami di kubu kami kan siap memang mengatakan bahwa kami menolak karena kita melihat bahwa apa yang dikatakan hak angket ini kan hak angket yang diangketnya ini kan harus ada pelanggaran yang jelas di sini. Tapi kalau yang disampaikan oleh Bang Ferry tadi mengenai masalah permasalahan pelanggaran itu semuanya terlihat bahwa seakan-akan mendengar tetapi tidak terlihat juga permasalahan itu dan kita tidak melihat bahwa ada kecurangan itu laporan kecurangan itu. Kalau laporan kecurangan kita banyak melaporkan kecurangan dilakukan oleh pasangan 03 ya kan, baik itu PJ-PJ-nya yang kemudian jelas-jelas melakukan kampanye itu juga jelas-jelas, dan apakah itu dikendalikan oleh presiden? Kan tidak juga, kita melihat bahwa itu kan permasalahan yang memang sudah jelas di lapangan. Tetapi kemudian kalau kita bicara mengenai masalah presiden cawe-cawe, presiden politik kampanye, kita melihat undang-undang pemilu bahwa presiden itu boleh melakukan mendukung salah satu calon. Itu ada dalam hal undang-undang pemilu. Kan kita melihat sendiri bahwa tahun 2019 itu bahkan presidennya yang maju sebagai incumbent untuk maju sebagai capres. Nah ini kan sudah jelas juga itu lebih masif lagi dibandingkan 2024 dan kita tidak melihat bahwa itu
kami ini sudah pengalaman kalah 2 kali dan kita juga sudah melihat bagaimana masalah melawan incumbent dan segala macam. Dan ini lebih terstruktur 2019 kalau kita jadi 2024, tidak ada apa-apanya di sini. Nah, jadi kita ini jangan melihat seakan-akan ini menjadi sesuatu hal yang penyesatan yang terus seperti ini. Kalau dulu kita lihat 2019, coba itu yang 2019 seperti apa kita melihat bahwa yang namanya uang saksi dari kami aja itu ditahan oleh polisi. Itu uang saksi, itu jelas-jelas di situ dianggap kita money politik, tapi setelah itu tidak ada, dilepas begitu saja. Nah, itu yang terjadi. Dan kami melihat bahwa konstruksinya kami adalah memang itu adalah kita laporkan kepada Bawaslu. Tapi kan pada saat 2024 ini kan tidak terjadi hal-hal yang demikian. Jadi saya kira ini adalah kalau kita bicara di parlemen, di parlemen kita mesti harus melihat bahwa hak angket ini kan hak penyelidikan. Ya betul nggak ini penyidikan ini terbukti dan ada nggak bukti-buktinya. Nah ini kan kita lihat bukti-buktinya saja. Bukti-buktinya jelas saja. Bahwa kita lihat barusan saja pada saat mau pemilu. Bagaimana Ketua KPU Wonosobo yang ditangkap dengan sejumlah uang. Yang mereka jelas-jelas itu adalah untuk kepentingan caleg daripada PDI Perjuangan. Dan itu dikatakan oleh mereka, calegnya siapa. Nah ini kan jelas itu bukti-bukti yang ada. Jadi kalau kita bicara mengenai masalah bagaimana memberikan satu demokrasi yang lebih baik, pelaksanaan pemilu yang lebih baik, ya kan? Kita di sini harusnya melihat bahwa KPU ini harus memberikan suatu program yang jelas dan kemudian pelaksanaan yang jelas, ya kan, yang diawasi oleh semuanya. Nah ini kan sekarang ini justru kalau kita melihat banyak kita melihat bahwa yang namanya KPU itu anggota-anggota KPU itu kita lihatlah bahwa itu adalah merupakan juga representasi dari partai-partai. Dan partai siapa yang terbesar di KPU? Partai siapa yang di Bawaslu juga ada? Nah, ini kan sudah jelas semuanya. Jadi mau dibawa kita ini satu hal yang kita bicara faktanya atau kita mau bicara bukan faktanya atau kita mau bicara kita menjadikan masyarakat ini menjadi lebih penyesatan yang terjadi seperti ini, gitu kan. Pengerahan segala macam itu yang disampaikan. Saya kira kita mesti harus lihat dulu pengerahan mana, gitu kan. Sampai saat ini kami tidak melihat seperti itu. Mas Ciko, kalau Pak Hadi mengatakan entry point-nya dulu harus jelas, bahkan ada kalimat penyesatan di sini. Mas Ciko, bagaimana Anda menjawab soal ini? Saya rasa ini bukan penyesatan, justru kan kita sebagai partai politik, sebagai teman-teman yang berada di parlemen juga adalah kepanjangan tangan dan penyambung lidah dari aspirasi masyarakat. Itu yang harus diingat, ini yang jarang sekali dibahas, bahwa hak angket ini seakan-akan hanya maunya partai politik, hanya maunya anggota-anggota parlemen, sebagian dari anggota parlemen atau sebagian partai politik. Tapi kan tentunya partai politik maupun anggota parlemen itu bergerak ketika dia merasakan hawa di masyarakat. Hawanya di masyarakat adalah mereka bertanya-tanya pelanggaran ini, kejanggalan pemilu ini, bukan hanya kita bicara di TPS, tapi pra-TPS yang masih panjang, bahkan sebelum pencalonan capres maupun cawapres. Bahkan ada hal-hal yang terkait dengan pelolosan peserta-peserta pemilu seperti Partai Gelora, PSI, yang sebenarnya dipertanyakan apakah betul mereka memenuhi syarat untuk bisa menjadi peserta pemilu. Dan ini kan terbongkar satu persatu sedikit-sedikit. Nah, artinya hak angket ini adalah tadi dikatakan oleh Pak Wihadi, mana bukti-buktinya? Justru bukti-bukti itu yang akan diuji di hak angket ini sebagai yang sifatnya penyelidikan. Hak angket ini kan sifatnya investigatif. Nah, nanti kita lihat aja di sana. Silakan aja kalau ada bukti-bukti lain yang ingin di counter di dalam proses hak angket tersebut. Nah ini yang kita harus lihat bahwa ada kanal-kanal dalam perjalanan demokrasi kita ini. Dan ketika ada satu kanal yang tersumbat, kita mencoba kanal lain, ruang lain lagi. Nah kalau bisa kita isi semua ruang itu untuk mencari kebenaran. Nah artinya apa? Tujuan utamanya adalah mencari kebenaran dan bagaimana siapa yang bersalah, siapa yang tidak bersalah, dan apakah memang betul ada yang bersalah atau tidak. Nah ini kan kita harus cari, dan kenapa? Karena nanti pastinya apapun yang menjadi output dari hak angket ini akan menjadikan Indonesia berdemokrasi lebih baik. Saya meyakini itu. Oke, Bung Daniel, kalau soal bukti-bukti untuk kubu 01 sendiri sejauh ini seperti apa? Sudah dalam tahap pengumpulan bukti atau seperti apa untuk mendukung dari PDI Perjuangan ini untuk menggulirkan hak angket atau mengusulkan hak angket?
Ya, terlepas adanya hak angket atau tidak, tim hukum dari 01 wah sudah sangat banyak mengumpulkan temuan-temuan bukti-bukti ya, yang tentu itu menjadi bahan untuk ditindaklanjuti. Nah, apakah itu nanti bila ada hak angket, tentu bukti-bukti ini menjadi bagian yang utuh sebagai bahan untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Nah, saya rasa bagus ya, artinya ini Kompas sudah menyajikan proses hak angket mini nih, antara Pak Wihadi dengan Bang Ciko, gitu kan. Nah, nanti prosesnya seperti itu, saling konfirmasi, saling melakukan klarifikasi, sehingga segala isu, segala kecurigaan yang ada di masyarakat menjadi clear. Saya rasa salah satu dampak dari bagusnya hak angket seperti itu, sehingga kan tidak ada lagi ketidakpuasan atau perasaan masyarakat bahwa pemilu ini tidak sah. Nah, saya rasa itu hal baik dari hasil hak angket nanti. Oke, kalau bukti-bukti memang ada atau tidaknya hak angket, kalau 01 masih terus melakukan pengumpulan bukti-bukti tersebut ya dari Bung Daniel. Nah, kalau Mas Ferry sendiri, ini muaranya akan kemana? Outputnya bagaimana? Iya, kalau output kan tentu tergantung hasil penyelidikan hak angket itu. Sekali lagi, tidak akan bicara dulu soal hasil dan lain-lain. Tetapi ini berkaitan baik yang terjadi di DPR soal hak angket keterlibatan presiden cawe-cawe dalam pemilu dengan proses hasil di Mahkamah Konstitusi. Bagaimana mungkin kita bicara hasil kalau prosesnya salah, gitu, bermasalah. Misal saya selalu mencontohkan, janganlah bicara soal kemampuan Bang Ciko itu soal menghafal ayat Al-Qur'annya dalam sholat. Tapi kalau dia tidak wudhu, nggak ada gunanya itu hafalannya sebanyak-banyak apapun. Tadi proses sangat menentukan hasil. Nah, saya mau mengatakan begini, itu gampang melihat keterlibatan presiden, terutama soal penyelenggara, tadi disentuh oleh Pak Wihadi ya. Walaupun DPR punya 9 partai yang menentukan siapa menjadi penyelenggara, jangan lupa untuk sampai ke DPR, presidenlah yang menentukan siapa yang duduk dari penyelenggara pemilu itu dalam proses seleksi di DPR. Jadi presiden sangat menentukan siapa penyelenggara ke depan. Itu sebabnya kita menegasikan ada potensi penyelenggara sudah diatur oleh presiden jauh hari. Nah, untuk soal hasil juga sudah dijelaskan bahwa hasil ini sudah diprediksi jauh hari, bahkan ditentukan, bahkan sudah diumumkan sebelum proses hasil oleh salah satu pasangan calon tertentu. Nah, ini saja yang harus dibuktikan di DPR nanti melalui hak angket. Sekarang publik kan ribut nih, misalnya soal input data. Apakah input data itu yang salah-salah dan kacau itu melibatkan penyelenggara dan ditentukan melalui intervensi kekuasaan eksekutif? Mari lihat di angket. Jangan-jangan nanti akan terbukti berlahan-lahan ya siapa saja yang terlibat dan bagaimana kecurangan dilakukan. Nantilah baru kita setelah itu bicara soal bagaimana dengan hasil PHPU, Pilpres dan lain-lain itu kalau diketahui siapa dalangnya dan bagaimana dalangnya itu bekerja. Tapi kalau kemudian ini bergulirnya kan tidak dalam waktu singkat ya, kalau memang hak angket ini benar-benar akan terwujud begitu, Pak Ferry, Mas Ferry. Bagaimana Anda melihat ini? Apakah bisa atau tidak sebenarnya? Bisa, bagaimana Mbak? Bisa menyelesaikan ini untuk pemilu 2024 sebelum nanti akan ada pelantikan atau bagaimana? Saya pikir teman-teman DPR tidak berangkat dari ruang kosong ya. Saya sendiri dan teman-teman di peta kecurangan pemilu itu sudah menemukan 16 provinsi menggelembungkan suara misalnya. Ada keterlibatan penjabat gubernur atas perintah orang-orang tertentu. Ada keterlibatan kepala desa ya, atas perintah komandannya. Jadi coba bayangkan satuan pemerintah terendah kepala desa dan ada satuan pemerintah tertinggi yaitu presiden. Dan ini kan punya rangkaian struktural yang sangat penting dalam penentuan kebijakan. Apakah itu perintah dari satuan yang tertinggi atau tidak, itu yang perlu digali di DPR. Kalaulah ini sudah dipersiapkan sedari awal berbagai kecurangan ini, saya yakin tidak akan lama
kan ini bicara soal kesepakatan pihak-pihak yang ada di DPR. Bisa Kalau berapa lama usul paling cepat? Ya, kalau saya memprediksi ya, mestinya sebelum sidang di Mahkamah Konstitusi selesai. Mahkamah Konstitusi akan bekerja, jadi membuka pendaftaran permohonan itu tanggal 23 bulan ini, gitu ya, bulan besok. Nah, setelah itu akan ada waktu 14 hari kerja, sekitar sebulan, begitu ya. Nah, mestinya sebelum itu hak angket sudah menentukan apa yang terjadi dalam proses penyelenggaraan pemilu, apakah presiden terlibat, atau ada unsur-unsur eksekutif lain yang terlibat. Karena tidak harus selalu presiden ya, bisa saja di bawah presiden selagi dia eksekutif yang salah dalam menyelenggarakan peraturan perundang-undangan, itu bisa direkomendasikan oleh DPR untuk diberhentikan. Bahkan kalau presiden terlibat, nanti akan ada hak menyatakan pendapat. Nah, hak menyatakan pendapat ini baru agak lebih dramatis ya, karena akan sangat bergantung dengan anggota DPR di luar kubu koalisi gitu ya. Nah, ini bagaimana ini, saya malah tidak perlu memikirkan sepanjang di hak angket nanti terbongkar ya, berbagai motif dan pelaku kecurangan, itu akan sudah bisa digunakan sebagai alat bukti di Mahkamah Konstitusi. Jadi dengan kata lain, Mas Ferry ingin mengatakan kepada Mas Ciko dan juga Bung Daniel harus tancap gas, begitu? Iya, oke gas lah. Oke, baik. Kita akan tunggu bagaimana kubu dari 01 dan juga 03 ini untuk tancap gas kalau misalkan Pak Wihadi ya, sudah oke gas lah ya kalau itu ya. Baik, terima kasih Mas Ferry Amsari dan juga ada Pak Wihadi, kemudian ada Mas Ciko, ada Bung Daniel Johan. Terima kasih untuk waktunya hari ini berdiskusi di Sapa Indonesia pagi hari ini. Sehat selalu Bapak-Bapak. Assalamualaikum, selamat pagi. Saudara, informasi lainnya juga akan hadir di Sapa Indonesia Pagi. Ada korban dugaan perundungan di SMA Binus School Tangerang meminta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK melindungi hak-haknya sebagai korban. Lalu apa sebenarnya motif dari kasus perundungan yang kerap terjadi di sekolah dan bagaimana pula untuk mencegahnya? Jangan lewatkan ulasannya bersama dengan psikolog anak dan keluarga bersama rekan saya, Radisa Putro. Saya, Budiman Tanurjo, menyambut Anda dalam sebuah forum berkualitas, mencermati Indonesia dengan bijak dari kacamata kebangsaan. Kita dapat menemukan banyak pemikiran konstruktif, kritis, dan taktis yang mampu menyelesaikan problem negeri ini. Satu Meja The Forum live di Kompas TV. Gatal karena jamburan kutu air? Mati kutu dengan Fungider. Fungider, aktif basmi jamur. Produksi Konimax. Harga geledek online tiket week nyamper lagi. Diskon 50% plus cashback hingga 1,1 juta di jam geledek. Tiket pesawat mulai dari 200 ribuan. Hotel mulai dari 300 ribuan. Sambar tiketmu sekarang. Selamat datang, silakan. Hah? Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan. Hidup jadi nggak penuh beban lagi karena dia. Paket Telkomsel Lite, 25.000 dapat 6 GB dan kuota 1 GB tiap bulan. Telkomsel Lite, di bawah Delex aja. Cungkat yang tamak, sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan, berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Harga geledek online tiket week nyamper lagi. Diskon 50% plus cashback hingga 1,1 juta di jam geledek. Tiket pesawat mulai dari 200 ribuan. Hotel mulai dari 300 ribuan. Sambar tiketmu sekarang. Jangan ada batuk di antara kita. Batuk berdahak, Siladex ME. Batuk pilek, Siladex Cough and Cold. Batuk tidak berdahak, Siladex Antitusif atau Siladex DMP.
Siladex, aktif redakan batuk. Produksi Konimax. Harga Gledek online tiket week nyamper lagi. Diskon 50% plus cashback hingga 1,1 juta di Jam Gledek. Tiket pesawat mulai dari 200 ribuan. Hotel mulai dari 300 ribuan. Sambar tiketmu sekarang. Hidup jadi nggak penuh beban lagi karena dia. Paket Telkomsel Lite, 25.000 dapat 6 GB dan kuota 1 GB tiap bulan. Telkomsel Lite, di bawah Delex aja. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak, sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan, berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Kembali di Sapa Indonesia Pagi. Saudara, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK menerima dan melanjutkan permohonan orang tua korban kasus perundungan di Sekolah Binus Serpong, Tangerang Selatan, Banten. Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi mengatakan telah menerima dan menindaklanjuti laporan orang tua korban perundungan siswa. Beberapa hal yang didalami oleh LPSK diantaranya mendalami keterangan korban, kondisi psikologis, hingga tingkat keancaman yang dirasakan korban. Dalam permohonan itu, pihak orang tua didampingi oleh P2 TP2 Tangerang. Mereka mengajukan permohonan perlindungan berupa perlindungan fisik dan restitusi. Atas permohonan tersebut, LPSK melakukan penelaahan untuk mendalami sifat penting keterangan, tingkat ancaman, situasi medis psikologis dari pemohon, serta rekam jejak pemohon. Kasus dugaan perundungan siswa di sekolah SMA Binus Serpong masih terus bergulir. Polisi hingga kini masih belum menetapkan tersangka, dan ibarat fenomena gunung es, kasus perundungan yang terjadi lebih banyak tanpa dilaporkan. Lantas bagaimana sebenarnya mencegah perundungan ini terus terjadi, terlebih di lingkungan sekolah, dan bagaimana menjaga hak anak yang berhadapan dengan hukum, baik berstatus korban atau pelaku? Kami akan berbincang langsung dengan psikolog anak dan keluarga Sani Budiantini Hermawan. Selamat pagi, Bu Sani. Selamat pagi. Baik, Ibu Sani, sebenarnya perundungan ini terjadi, yang Anda lihat ini dimulai dari mana? Keluarga, lingkungan, atau gaya parenting orang tua? Iya. Memang kita tahu bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan anak menjadi pelaku perundungan. Di mana kita tahu bahwa anak itu akan belajar sebenarnya dari apa yang dia lihat. Kasus saat ini banyak sekali terjadi, anak-anak melihat kekerasan yang dia mainkan di dalam gadgetnya atau di dalam film-film atau yang dia tonton. Sehingga otak itu akan bereaksi sangat cepat kepada penyelesaian masalah dengan cara kekerasan. Karena kita anak-anak tuh akan belajar dari apa yang dia lihat dan dia tonton. Nah, dalam hal ini kita tahu bahwa anak tidak bisa dianggap sebagai pelaku, tapi anak juga dianggap sebagai korban dari lingkungan yang mungkin pemantauannya kurang, pengawasannya kurang, dan kemudian sistem yang mungkin banyak celahnya di sini sehingga membuat anak menjadi ada peluang untuk melakukan kekerasan. Ya, kita ketahui Bu Sani, korban saat ini meminta bantuan LPSK begitu. Lalu bagaimana sebenarnya yang Anda ketahui hak yang seharusnya diterima korban maupun pelaku atas kasus ini? Kita ketahui kan pelaku juga infonya dikeluarkan dari sekolah, nah sedangkan korban juga mengalami kondisi yang trauma begitu. Iya, baik korban maupun pelaku anak tentunya harus ada perlindungannya. Korban tentunya perlu segera harus mendapat bantuan secara psikologis dan secara fisik. Tentunya ini untuk membangun kembali kekuatan ya secara mental. Namun pelaku anak yang disebut juga korban, dalam korban pelaku disebutnya, di sini juga harus mendapat bantuan untuk mendapat perlindungan secara hukum, di mana ketika anak salah misalnya atau anak melakukan sesuatu yang di luar dari batasnya, itu juga perlu harus diaplikasikan perlindungan anak sehingga mereka juga harus diberikan hak-haknya dalam mempertahankan dirinya. Ya. Selanjutnya Bu Sani, ini kita ketahui kasus ini kan terkuak begitu ya di media sosial. Tapi kerap kali kasus perundungan ini di sisi lain juga korban ini takut melapor. Lalu apa sebenarnya yang melatar belakangi
korban takut melapor ini dan mengungkapnya harusnya seperti apa? Iya, saya sangat setuju sekali bahwa ini seperti fenomena gunung es, di mana yang melaporkan sedikit saja dari apa yang terjadi sebenarnya di di realita ya. Ini kenapa? Karena satu, ada rasa ketakutan yang mendalam ketika dia melapor. Lingkungan atau orang yang dia percaya tidak merespon secara signifikan, bahkan akhirnya menjadi menggantung atau bahkan bumerang buat dirinya. Maka di sini bisa dikatakan belum ada trust ya, ketika korban melapor itu merasa akan didukung atau dipercayai oleh lingkungan. Bahkan ada juga yang ignore atau membiarkan korban ketika melapor itu didiamkan saja. Nah ini yang trust ini yang belum terbangun dari korban kepada lingkungannya. Nah, siapa lingkungannya? Baik orang tua, orang terdekat yang dia percaya, bahkan sampai institusi sekolah. Jadi ketika dia merasakan perlu pertolongan, tapi bantuan itu tidak tuntas, bahkan malah membuat dirinya menjadi tambah ketakutan. Belum lagi persepsi lingkungan, di mana orang yang melapor dianggap sebagai pengecut misalnya, sehingga mereka lebih baik menyembunyikan ini dibanding mereka terkena label secara sosial seperti itu. Iya, ini yang memang sedikit kompleks begitu ya kalau memang kita mau menyelesaikan masalah ini. Tapi begini Bu Sani, bicara pengawasan begitu ya. Kita bicara pengawasan khusus untuk anak-anak sekolah. Pengawasan di rumah dilakukan oleh orang tua. Lalu di sekolah juga tentu oleh guru-guru dan orang-orang yang berada di sekolah, yang bertanggung jawab di sekolah. Tapi kerap kali dalam peristiwa perundungan selalu ada celah begitu. Ada celah pengawasan yang tidak terawasi di antara sekolah dan juga keluarga dan juga lingkungan. Di mana peran siapa yang harus berperan dan di mana peran itu ketika pengawasan ini ada celahnya begitu Bu? Iya, memang stop bullying itu bukan suatu proses yang cepat ya. Tentunya harus ada proses yang berkesinambungan dan terus menerus, seperti sosialisasi begitu ya. Kemudian di institusi sekolah tidak bosan-bosannya untuk menyuruhkan stop bullying, termasuk sistem keamanan ya. Tidak ada tempat-tempat sepi misalnya atau ada kegiatan yang di luar dari program yang sudah disiapkan begitu. Dan orang tua juga tentu harus berulang-ulang gitu untuk supaya anak tidak menjadi calon korban atau calon pelaku gitu ya. Dan ini yang menurut saya tidak bisa sekali atau dua kali, tapi ini proses yang berkesinambungan sehingga muncul awareness dari anak itu sendiri. Karena kita tahu lingkungan tidak mungkin 24 jam ya untuk mengawasi anak, tapi juga harus terbangun awareness. Sehingga menurut saya sosialisasi atau terus menyuarakan stop bullying itu terus dikumandangkan sehingga anak, lingkungan akan bersama-sama bersinergi untuk stop bullying tadi begitu. Ya. Kalau saya tarik garis lurus artinya jangan pernah bosan terus untuk mensosialisasikan ini begitu ya, stop bullying baik dari keluarga, lingkungan sekitar maupun juga sekolah. Ini jangan pernah bosan untuk terus mengumandangkan stop bullying. Nah, Bu Sani, kalau Anda melihat fenomena geng yang ada di sekolah gitu ya, kita ketahui kalau di sekolah-sekolah ini dari dulu juga sepertinya sudah ada fenomena ini, ada geng-geng tertentu dan kalau dalam konteks peristiwa perundungan yang terjadi di sekolah di Serpong ini juga terjadi karena ada fenomena geng ini. Bagaimana Anda melihat fenomena geng ini di sekolah, Bu? Ya, sesungguhnya geng itu kan informal ya, jadi sebenarnya di luar dari sekolah atau di luar dari kampus. Nah, geng ini sulit diberhentikan ketika anak-anak atau calon member itu juga mengakuinya sebagai misalnya geng yang bergengsi. Ya, sehingga ketika anak itu kan sedang mencari jati diri, ya ingin diakui, itu cara cepatnya adalah menjadi salah satu anggota geng yang bergengsi tadi, walaupun dia tahu di situ akan ada kekerasan, di situ akan ada bullying misalnya, tapi itu menjadi simbol dari kekuatan mereka. Nah ini yang menyedihkan karena berarti belum ada organisasi lain yang sebagai sandingannya yang lebih lebih sehat ya, yang lebih bergengsi misalnya. Karena dengan masuk geng ini cara cepat, secara instan untuk seorang diakui menjadi menjadi orang yang bergengsi atau orang yang diakui di kelompoknya, seperti itu. Iya, bergengsi ataupun sepertinya kalau anak sekarang bilang populer begitulah ya, populer di kalangan anak-anak sekolah yang lain. Nah,
Terakhir Ibu Sani, pesan yang bisa Anda sampaikan agar kasus bullying seperti ini bisa dicegah, terutama ya tidak terjadi lagi dan bisa dicegah secara dini, seperti apa Bu? Iya, kalau saya memang merasa geng informal ini ada di setiap kampus, ada di setiap sekolah. Ya. Dan sekolah mestinya juga harus turun tangan untuk memberhentikan geng ini, begitu ya, dan jangan tutup mata, begitu. Dan ini juga kenapa anak-anak ingin menjadi anggota dari geng ini, berarti ini membuktikan bahwa belum ada organisasi lain yang sama ya, yang sandingannya untuk membuat anak itu bergengsi tadi menjadi populer. Ya. Maka kemudian mestinya sekolah atau kampus harus membangun suatu organisasi yang bisa menyalurkan bakat minat anak yang juga bergengsi sehingga anak tidak masuk ke dalam geng atau kelompok yang salah, di mana di situ banyak sekali perundungan. Mungkin perlu analisis juga gitu ya dari kampus atau sekolah gitu. Apa sih kegiatan geng ini? Memang kalau kegiatannya positif ya hendaknya disalurkan begitu ya dalam kanal-kanal kegiatan yang ada di sekolah maupun kampus. Baik. Terima kasih sekali lagi perspektifnya pagi hari ini psikolog anak dan keluarga Sani Budiantini Hermawan telah berbagi perspektif di Sapa Indonesia Pagi. Terima kasih banyak Bu. Sehat selalu. Saudara, ada sorotan selanjutnya di Sapa Indonesia Pagi, tetaplah bersama kami. Salah satunya sorotan soal akibat sulitnya mendapatkan beras. Warga di Maros, Sulawesi Selatan rela antre berdesakan mendapatkan bantuan beras dari Bulog. Sesaat lagi informasi untuk Anda. Bukan beras aja yang naik ya, otomatis yang lain-lain juga ikut naik. Stoknya kurang karena ada bagi-bagi bansos. Waduh, ngawur lagi kalau itu mah. Bantuan sosial diberikan semua 3 bulan sebelum pemilu mendorong harga menjadi mahal. Harga beras ini akan bisa stabil seperti semula tidak? Saya tidak terlalu yakin. Milu, Senin 26 Februari di Kompas TV. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak, sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan, berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Hidup jadi nggak penuh beban lagi karena dia. Paket Telkomsel Lite, 25.000 dapat 6 GB dan kuota 1 GB tiap bulan. Telkomsel Lite, di bawah Deluxe aja. Wah, Pulsa Mini baru. Ada isi ulangnya. Hanya Rp3.500. Putar, sobek, tuang. Pulsa Mini baru. Sekarang ada inhalernya. Segar, santai, atur sensasi hidup. Harga Gledek online tiket week nyamper lagi. Diskon 50% plus cashback hingga 1,1 juta di jam Gledek. Tiket pesawat mulai dari 200 ribuan. Hotel mulai dari 300 ribuan. Sambar tiketmu sekarang. Selamat datang, silakan. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan. Halo Wuling. Hidup jadi nggak penuh beban lagi karena dia. Paket Telkomsel Lite, 25.000 dapat 6 GB dan kuota 1 GB tiap bulan. Telkomsel Lite, di bawah Deluxe aja. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak, sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan, berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Superjoy, the most unbeatable deal in town. Internetan super duper fast hingga 200 MB per second. Hanya Rp275.000 per bulan. Langganan paket Superjoy sekarang. Superjoy, the most unbeatable deal in town. Internetan super duper fast hingga 200 MB per second. Hanya Rp275.000 per bulan. Langganan paket Superjoy sekarang.
Kabupaten Konawe, tanah subur makmur di Sulawesi Tenggara yang kaya akan sumber daya, mulai dari pertanian, perkebunan, peternakan, tambang mineral, hingga kekayaan laut yang melimpah. Ikuti perjalanan Permatasari Harahap, menilik potensi bumi Tolaki bersama Bupati Konawe Harmin Ramba dalam VVIP, Senin 26 Februari, pukul 2 siang di Kompas TV. Dipersembahkan oleh Saudara, dalam rangka mempersiapkan persaingan global menuju Indonesia Emas 2045, Universitas Terbuka Jakarta secara resmi meluluskan 3.068 mahasiswa untuk periode pertama di tahun ini. Universitas Terbuka Jakarta menyelenggarakan acara wisuda daerah UT Jakarta yang berlangsung di Gedung Universitas Terbuka Convention Center atau UTCC pada Minggu pagi. Acara ini dihadiri 1.448 wisudawan. Acara wisuda mengusung tema Akselerasi Transformasi Menuju Indonesia Emas 2045 dengan mewujudkan generasi adaptif, cerdas, dan berkarakter. Alumni lulusan ini sudah disiapkan dengan kurikulum yang memadai, yang tentunya kami harapkan ketika berkontribusi nanti di tengah masyarakat, tentunya ini akan membawa nama baik bagi UT dan juga titip kepada mereka bahwa jagalah nama baik UT. Terutama dalam rangka menyongsong Indonesia Emas tahun 2045. Kami telah mencoba menyajikan kurikulum kekinian, termasuk di dalamnya adalah aspek-aspek yang terkait dengan integrasi teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pembelajaran. Selama 40 tahun sebagai garda terdepan dalam pendidikan jarak jauh, Universitas Terbuka Jakarta berhasil mencetak generasi penerus yang mampu bersaing dan menjawab tantangan zaman melalui pembelajaran yang fleksibel dan inovatif. Harapan saya ke depannya UT itu bisa makin diminati ya, karena lebih praktis. Bisa belajar di mana saja, mengerjakan soal dimanapun, kapanpun, di mana kita ada waktu, kita bisa menyelesaikan dengan baik. Contohnya saya. UT untuk so far udah keren banget, karena kan UT ini menurut saya satu-satunya kampus yang tidak mengenal batasan usia dan geografis gitu ya. Di mana aja, usia berapapun, boleh UT dan bisa juga lulus. Universitas Terbuka Jakarta secara resmi meluluskan 3.068 mahasiswa untuk periode pertama di tahun ini. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, penyaluran bantuan beras Bulog di Maros, Sulawesi Selatan sempat diwarnai ketegangan antara petugas dan warga. Tingginya harga beras membuat warga di Maros, Sulawesi Selatan rela antre lama dan berdesakan untuk mendapatkan bantuan beras. Penyaluran beras Bulog ini sempat diwarnai ketegangan antara petugas dan sesama warga. Untuk di wilayah Maros, tercatat 28.503 warga dari 14 kecamatan menerima bantuan beras. Masing-masing warga mendapatkan 20 kg beras Bulog untuk periode Januari hingga Februari. Jam 9. Terus kita dapat bantuan berasnya sekitar jam berapa, Bu? Barusan ini. Jam 2. Jam 2 ini, Dek? Iya. Oh, iya. Berapa kilo, Ibu? 20, Dek. Ya 2 kali. Oh, 2 kali. 10 kalau 110. Pasar murah yang digelar di halaman kantor Disperindak Provinsi Jawa Timur juga ramai diserbu warga kota Surabaya. Mereka rela mengantre sejak pagi untuk mendapatkan beras dengan harga Rp51.000 untuk kemasan beras Bulog SPHP. 5 kg sebelum membeli, warga harus mengantre terlebih dahulu untuk mendapatkan kupon. Pasar murah digelar untuk menstabilkan harga beras dan sejumlah kebutuhan pokok. Berasnya berapa, Ibu? Beli berapa? Beli 2. Nanti saya 2. Harganya berapa, Bu? Harganya itu 51.
Harganya 5 kilonya 51. Kalau di pasar sekarang berapa, Bu? Ya sekitar 80 ada yang Berarti ini lebih murah ya, Bu? Iya, lebih murah, Bu. Oke. Sedangkan pedagang beras di Pasar Jaya Keramat Jati mengaku harga beras bukan lagi naik melainkan berganti harga. Jika dulu beras premium dijual dengan harga Rp15.000 per kilogram, sekarang nyaris di angka Rp19.000 per kilogramnya. Sementara beras medium yang sebelumnya dijual dengan kisaran harga Rp11.000, sekarang Rp14.500 per kilogramnya. Bahkan sekarang kenaikan beras dirasakan pedagang hampir setiap harinya. Waktu bulan kemarin itu per minggu, sebelum pemilu itu per minggu. Ntar kesini udah tiap hari gitu loh. Tiap hari ada kenaikan, entah Rp50, entah Rp100, kayak gitu-gitu per kilo. Saudara, sepanjang 2023, Bank Rakyat Indonesia berhasil mengumpulkan laba bersih hingga Rp60 triliun. Tahun ini BRI siapkan sejumlah strategi untuk bisa melanjutkan keberhasilan di tahun 2023. Usai jeda, Kompas Bisnis akan menghadirkan dialog bersama Direktur Utama BRI Sunarso sesaat lagi. Saya, Budiman Tanurjo, menyambut Anda dalam sebuah forum berkualitas, mencermati Indonesia dengan bijak dari kacamata kebangsaan. Kita dapat menemukan banyak pemikiran konstruktif, kritis, dan taktis yang mampu menyelesaikan problem negeri ini. Satu meja The Forum live di Kompas TV. Dulu, aku percaya hidup itu penuh beban. Tapi, semua berubah karena dia. Di bawah relax aja pakai Telkomsel Lite. 25.000 dapat 6 giga dan kuota 1 giga tiap bulan. Telkomsel Lite, di bawah relax aja. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak. Sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan, berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Hah? Hai. Ada yang viral nih. Pasti top cappuccino. Aroma dan rasanya khas Itali. Karena milky foamnya lebih tebal, melimpah. Ini baru cappuccino. Crunchy choco milknya perfecto. Delicioso. So Italiano. Enak. Top cappuccino yuk. The Italian taste of cappuccino. Dari Wingsfood. Enak. Hidup jadi nggak penuh beban lagi karena dia. Pakai Telkomsel Lite, 25.000 dapat 6 giga dan kuota 1 giga tiap bulan. Telkomsel Lite, di bawah relax aja. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak. Sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan, berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Halo teman-teman, Bobo keluarin edisi koleksi terbaru nih. Edisi koleksi hadir lagi dengan 132 halaman. Ada 20 halaman cergam panjang yang baru dan eksklusif. Selain bisa bernostalgia, edisi koleksi ini juga bisa menjadi bahan bacaan bersama si kecil. Paling spesial lagi, ada door prize senilai ratusan juta rupiah. Tunggu apa lagi? Segera dapatkan melalui pre-order di e-commerce, gridstore.id dan Gramedia hingga 11 Maret 2024. Pertengahan Desember ini akan menjadi debat perdana bagi Capres dan juga Cawapres. Tensi kompetisi dalam pesta demokrasi semakin tinggi. Ketahui di segala lini, berita dan informasi seputar pemilu 2024. Debat Capres-Cawapres menjadi satu momentum tahapan yang juga krusial. Debat Capres-Cawapres ini jadi momen paslon untuk mengkampanyekan visi misi. Terkait dengan tema-tema besar yang kita sudah susun. Rumah Pemilu, Senin sampai Jumat pukul 3 sore, live di Kompas TV.
Selamat pagi, saudara, kembali berjumpa di Kompas Bisnis Sapa Indonesia Pagi. Saya Paskali Siswari. Saudara, Bank Rakyat Indonesia kembali mencetak rekor kinerja sepanjang 2023. Dalam periode 1 tahun, BRI berhasil mencetak laba bersih konsolidasi senilai 60,4 triliun rupiah. Nah, apa saja kira-kira yang mendukung kinerja BRI? Pagi ini kami sudah bersama Direktur Utama BRI Sunarso. Pak Sunarso, selamat pagi. Selamat pagi, Riri. Kita ketemu lagi dengan pencapaian yang baru lagi, Pak Sunarso, laba 60,4 triliun. Selain laba, apalagi pencapaian BRI sepanjang 2023, Pak? Baik, mungkin saya bisa cerita tentang kinerja keuangan, karena tugas saya sebagai CEO adalah satu saja sebenarnya, meng-create value. Dan kebetulan pemegang saham dalam hal ini Kementerian BUMN memberikan target berupa Key Performance Indicator ataupun KPI itu saya harus meng-create 2 value sekaligus gitu. Economic value yang nanti tercermin di kinerja keuangan dan kemudian social value, sebenarnya apa manfaatnya bagi masyarakat dari apa yang kita hasilkan ini. Maka mungkin untuk pertama saya akan cerita tentang economic value yang kita create. Ya, pertama bahwa aset BRI secara grup telah mencapai 1.965 triliun, dan artinya mampu tumbuh 53% secara tahunan. Dan kemudian mayoritas aset itu ditempatkan dalam bentuk kredit, di mana kredit BRI mencapai 1.266 triliun, itu artinya mampu tumbuh 11,2% secara tahunan. Dan yang lebih menurut saya secara konsisten kita tunjukkan bahwa dari kredit yang diberikan BRI itu porsinya mayoritas 84% itu ditempatkan dalam kredit kepada UMKM. Oke. Dan kita memang punya cita-cita untuk kredit UMKM itu 85%. Itu di tahun 2025 nanti. Dan sekarang ini di Desember 2023 sudah mencapai 84,38%. Saya kira ini pencapaian yang baik juga. Dan kemudian masih kita cerita tentang balance sheet, itu kita juga dipercaya oleh masyarakat untuk mengelola dana masyarakat, ya, di mana dana masyarakat yang dipercayakan kepada BRI mencapai 1.358 triliun dan itu tumbuh 3,9% secara tahunan. Dan yang menggembirakan adalah bahwa mayoritas dana masyarakat ini adalah dalam bentuk dana murah yang kita sebut current account saving account, itu mencapai 65,5%. Dan ini hal yang baik bagi BRI karena dulunya sebanyak dalam waktu yang cukup lama kasa BRI itu belum pernah mencapai 60%, dan sekarang sudah secara konsisten selalu di atas 60%, dan sekarang 65,5%. Demikian juga kita mengelolanya dengan mengelola kredit kita dengan sangat hati-hati, maka NPL kita maintain di 2,95%. Untuk bank yang mainnya di UMKM bisa mendapatkan NPL di bawah 3%, saya kira ini sudah cermin bahwa kita menerapkan risk management dengan baik. Demikian juga efisiensi karena digitalisasi dan lain-lain, kita mendapatkan namanya cost to income ratio itu 41,89%, dan itu makin baik, ya, makin baik. Alhasil dari semua pengelolaan balance sheet yang sangat baik, risk management yang baik, memadai, maka kemudian kita menghasilkan laba selama 1 tahun sebesar 60,4 triliun rupiah, dan itu artinya tumbuh 17,5% secara tahunan. Demikian. Oke, Pak Sunarso, ini sudah dicapai kinerja selama 2023, 2024 tahunnya masih penuh kewaspadaan sebenarnya, Pak. Jadi kira-kira apa yang disiapkan BRI untuk bisa mencapai kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan 2023? Tapi kata kunci tadi itu kewaspadaan ini yang harus kita address dengan baik. Jadi menurut kami di BRI bahwa tahun 2024 ini memang merupakan periode akhir dari core plan BRI, corporate plan BRI, yang waktu itu kita susun aspirasinya adalah ingin menjadi the most valuable banking group in Southeast Asia and champion of financial inclusion. Dan untuk mewujudkan itu BRI akan terus melanjutkan journey transformasinya. Terutama tadi itu karena penuh kewaspadaan segala macam, maka kita sudah lihat untuk memperkuat balance sheet kita, memperkuat kemampuan menghasilkan laba, kita akan fokus kepada penguatan kapabilitas di retail banking. Oke. Jadi penguatan di kapabilitas di retail banking di tahun 2024 ini
dan dengan menambahkan aspirasi tentunya kita sekarang udah punya perusahaan anak yang banyak dan lengkap untuk menyediakan produk-produk layanan keuangan, maka kita juga akan mengoptimalkan kontribusi perusahaan anak di dalam BRI Group. Adapun strateginya secara khusus di 2024 ini, saya akan tegaskan, pertama kita akan tetap fokus kepada UMKM. Ya. Oleh karena itu, holding ultramikro UMI akan tetap menjadi sumber pertumbuhan baru bagi BRI Group. Yang kedua adalah memastikan kecukupan modal untuk mengcover pertumbuhan bisnis kita secara sustain. Dan perlu diketahui, sekarang kita itu punya rasio kecukupan modal yang disebut CAR, Capital Adequacy Ratio, itu 27%. Dan itu sebenarnya lebih dari cukup, artinya modal kita sudah sangat memadai. Dan yang ketiga, secara konsisten kita menerapkan memenuhi kebutuhan likuiditas kita, karena untuk tumbuh saya pikir butuh sumber pertumbuhan baru, kemudian butuh kapital, dan butuh likuiditas. Di dalam likuiditas inilah kita menerapkan strategi just right liquidity untuk menjaga likuiditas kita di level yang optimal. Jadi tidak terlalu berlebihan likuiditas, tapi jangan sampai juga kekurangan likuiditas. Terutama kita fokusnya di kasa, karena conservative account, untuk mendapatkan penurunan biaya dana, cost of fund. Dan yang terakhir, yang keempat strateginya adalah mengelola balance sheet ini dengan risk management yang memadai dan tetap mendasarkan pada penerapan prinsip-prinsip good corporate governance dan juga ESG, environmental, social, and governance. Kita mesti comply terhadap itu semua. Demikian. Nah, ini bicara soal ESG nih, Pak Sunarso. Apalagi BRI kan first mover untuk sustainable banking, Pak, di Indonesia. Komitmen BRI nanti penerapannya bagaimana, Pak? Jadi kembali kepada tentang ESG ini kan environmental, social, and governance. Saya berpikir bahwa ini harus menjadi gerakan, dan untuk menjadi gerakan itu perlu tone from the top gitu. Dan tone from the top itu maka mesti G-nya dulu yang didulukan gitu. Jadi governance-nya dulu. Jadi kita mesti membuat governance-nya dulu. Untuk itu komitmen BRI yang pertama sudah kita wujudkan. Dalam rangka governance ini gitu, kita membentuk komite ESG gitu. Yang ketuanya saya sendiri sebagai CEO, dan komite ESG ini memiliki tugas pertama itu menetapkan roadmap dan strategi ESG BRI. Yang kedua monitor dan mengevaluasi implementasinya, dan kemudian persiapan penerbitan laporan dan lain-lain kepada stakeholder. Dan yang kedua, kita juga selain membentuk komite ESG, kita sudah secara spesifik kita membuat divisi khusus yang dedicated untuk ngurusi ESG ini. Dan kemudian divisi ESG ini saya tugaskan untuk satu, menyusun perencanaan strategik ESG, dua, menyusun perencanaan operasional penerapan ESG, dan kemudian melakukan monitoring dan reporting. Karena ini sangat heavy di reporting juga sebenarnya tentang ESG itu. Sedangkan untuk aspek lingkungan, environment, ya kita sudah punya alat dan kemudian perhitungan cara-cara metodologi menghitung emisi karbon yang kita emisi dari kegiatan kita berbisnis. Kemudian kita selain mengurangi emisi karbon dari aktivitas bisnis kita juga berusaha untuk menurunkan emisi karbon ya secara aktif melalui satu pengadaan mobil operasional, itu mobil listrik dan motor segala macam. Kemudian juga kita menyalurkan kredit ke sektor hijau yang sekarang ini sudah 82,3 triliun kredit kita salurkan ke sektor hijau. Kemudian juga ini lebih penting lagi, peningkatan awareness yang terkait dengan isu lingkungan kepada nasabah. Jadi kemudian BRI membuat program namanya BRI Menanam. Jadi setiap orang akad kredit terutama di mikro, habis akad kredit dia memang terima kredit, tapi dia juga kita kasih bibit gitu untuk ditanam. Dan nanti sekarang ya sudah 904.000 bibit yang kita sebar ke 2.593 desa. Ya, itu kepada nasabah-nasabah terutama penerima KUR. Nanti harapan kita 5 tahun kredit mereka sudah lunas ya, 2 tahun bahkan kreditnya lunas. Tapi 5 tahun kita sudah bisa menghitung pohon yang kita berikan dulu mampu menangkap mensintesa biomasa sekian gram. Tapi 5 tahun mungkin akan menjadi ton gitu. Akan menjadi ton biomasa yang disintesa, dan itu artinya sudah mengabsorb karbon berapa ekivalen berapa ton. Itu yang kita lakukan dan ini real kita lakukan. Kalau di kota-kota, di tempat-tempat yang saya katakan mungkin padat ya gitu, itu kan kebutuhan oksigen juga mesti kita perhatikan. Kita turun dengan program yang disebut Brinita,
BRI bertani di kota. Dan itu juga sudah kita lakukan di beberapa, terutama di setiap wilayah kita harus punya itu. Dan itu membuat hidroponik, nanam di pot, sayur-sayur yang kemudian bisa dikonsumsi oleh pengelolanya, oleh masyarakat di situ. Dan itu juga nanti efeknya banyak sekali. Selain menghijaukan, menyediakan oksigen, menyerap karbon, tapi juga menyediakan gizi untuk bagian daripada menjaga stunting. Di aspek governance tadi sudah saya sampaikan, kita sudah membentuk komite dan divisi, dan kita comply dengan mazhab-mazhab ESG ini di global, apakah itu ACGS, Asian Corporate Governance Scorecard, atau CGPI, Corporate Governance and Perception Index, dan lain-lain. Demikian. Oke, saya mau ngulik lagi Pak sedikit soal kredit. Tadi kan Pak Sunarso cerita tahun 2023 84% porsi kredit untuk UMKM. Nah, kalau bicara kredit Pak, di akhir Maret nanti restrukturisasi kredit COVID akan berakhir. Nah, ini gimana ancang-ancangnya BRI? Pak Sunarso, jangan dijawab dulu, kita akan jeda sejenak, nanti kita akan kembali usai jeda. Saudara tetaplah di Kompas Bisnis. Alam permai di desa ini berasal dari energi kehidupan yang dilindungi sang penjaga. Tapi datang Tuan Cungkat, pembawa bencana. Ia ingin kuasai energi kehidupan. Putri Hijau bertekad, dia akan melindungi semua. Berbuka dan hidupkan harapan. Muarja. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Dulu, aku percaya hidup itu penuh beban. Tapi, semua berubah karena dia. Di bawah relax aja pakai Telkomsel Lite. 25.000 dapat 6 giga dan kuota 1 giga tiap bulan. Telkomsel Lite, di bawah relax aja. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak. Sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan. Berbuka dan hidupkan harapan. Muarja. Bukan beras aja yang naik ya, otomatis yang lain-lain juga ikut naik. Stoknya kurang karena ada bagi-bagi bansos. Waduh, ngawur lagi kalau itu mah. Bantuan sosial diberikan semua 3 bulan sebelum pemilu mendorong harga menjadi mahal. Harga beras ini akan bisa stabil seperti semula tidak? Saya tidak terlalu yakin. Nilu, Senin 26 Februari di Kompas TV. Anda masih bersama kami di Kompas Bisnis. Pagi ini kami masih bersama Direktur Utama BRI Sunarso. Pak Sunarso, kita ngobrol lagi. Tadi yang terpotong adalah soal kredit, terutama di akhir Maret nanti restrukturisasi kredit COVID akan berakhir. Adakah kesiapan atau kebijakan yang disiapkan BRI, Pak? Mungkin sebelum menjelaskan itu, saya mungkin flashback dulu bahwa selama COVID-19 sesungguhnya BRI telah mengalami masa-masa yang sangat sulit, tidak mudah, dan saya terima kasih kepada seluruh insan brilian ya, terutama teman-teman di jajaran mikro ya. Kenapa? Karena pekerjaannya menjadi berlipat-lipat pada saat itu. Pertama, saya arahkan fokus kepada penyelamatan manusianya. Manusianya itu artinya penyelamatan karyawan sendiri ya, pekerja BRI, juga penyelamatan nasabahnya sendiri dari pandemi. Yang kedua, kita harus menyelamatkan portofolio kredit kita dengan cara melakukan restrukturisasi dan lain-lain, dan alhamdulillah ada kebijakan dari OJK yang disebut relaksasi gitu. Dan kemudian yang ketiga,
kita juga harus tetap tumbuh, di mana pada saat itu mungkin perbankan takut untuk tumbuh. Kita kan nggak bisa tidak, karena kita harus menjadi agent untuk development, dan kemudian kita juga harus membantu pertumbuhan ekonomi. Dengan cara apa? Tetap menyalurkan kredit di masa-masa pandemi itu. Alhasil, saya bisa ceritakan di sini bahwa total akumulasi kredit yang kita restrukturisasi karena COVID itu mencapai 264 triliun. Dan itu sebenarnya dialami oleh lebih dari 3 juta nasabah, terutama di mikro. Itu harus kita kelola, harus kita restrukturisasi dan lain-lain. Dan kemudian alhamdulillah dari upaya keras kita, itu sekarang sisa outstanding yang yang masih ada flagnya, ada labelnya restrukturisasi itu tinggal 54 triliun gitu. Jadi sudah turun sebesar 210 triliun. Dan kemudian memang ada yang benar-benar tidak bisa diselamatkan, kita harus hapus buku 32,7 triliun. Nah, ini yang paling penting, menghapus buku 32,7 triliun itu, kita nggak minta uang kemana-mana. Karena apa? Sudah kita cadangkan biayanya. Dan karena sudah kita cadangkan biayanya, maka kemudian tidak mengganggu laba kita. Makanya laba kita masih terus tumbuh mencapai 60,4 triliun itu. Nah, sekarang mengantisipasi berakhirnya relaksasi dari OJK. Sebenarnya dari setahun yang lalu, tahun 2023, kita itu sudah, ya terima kasih kepada OJK yang sudah memberikan relaksasi. Tapi kita juga nggak mau dimanjakan dengan relaksasi itu, maka kita dalam menetapkan kualitas kredit kita sudah tidak menggunakan relaksasi itu sejak tahun 2023. Jadi kalau ditanya sekarang siap nggak menghadapi nanti berakhirnya relaksasi? Sangat siap. Nah, kemudian apa yang kita jalankan untuk mengatakan sangat siap itu? Pertama, kita menyediakan cadangan yang memadai. Maka kemudian posisi Desember 2023, NPL coverage kita itu 215%, lebih dari 2 kali. Jadi kalau sebutlah ada NPL 100, maka kita menyediakan 215 ya. Jadi artinya lebih dari 2 kali. Jadi kualitas kredit kita juga terjaga, NPL-nya di 2,95%, tadi sudah saya sampaikan. Yang kedua adalah kita menetapkan loan portfolio guideline yang kita sesuaikan dengan kondisi new normal. Sudah tidak lagi menggunakan relaksasi, tidak lagi menggunakan keringanan-keringanan. Dan kemudian kita juga tetap tumbuh tapi selective growth. Dan kemudian strategi kita berikutnya adalah memperkuat second line of defense melalui penerapan risk management yang baik, terutama di regional, di wilayah-wilayah. Maka kita bentuk regional risk management untuk mengawal kualitas kredit kita di wilayah-wilayah bisnis BRI secara aktif dan continuous monitoring. Dan yang terakhir, kita lakukan review dan penyempurnaan terhadap model untuk credit scoring di segmen terutama UMKM, dan itu yang lebih kita sesuaikan dengan tantangan-tantangan risk management di situasi normal tanpa keringanan. Kira-kira itu. Oke, ini yang juga lahir ketika pandemi adalah ultramikro ya Pak. Berarti tahun ini sudah mau masuk usia 3 tahun. Itu progresnya gimana Pak? Nah, itu tadi saya katakan bahwa BRI terus punya spirit untuk tumbuh secara sustainable. Maka kemudian untuk tumbuh secara sustainable itu syaratnya adalah, saya bilang pertama harus memiliki sumber pertumbuhan baru. Dan holding ultramikro itu kita bentuk di September 2021. Sebenarnya itu dimaksudkan terutama adalah untuk menjadi holding yang bisa meningkatkan kemampuannya untuk melayani masyarakat sebanyak mungkin dengan biaya seefisien mungkin. Maka 3 institusi kita gabung dalam satu koordinasi, yaitu BRI, Pegadaian, dan PNM. Itu tujuannya. Bagi BRI sendiri maknanya adalah ini adalah salah satu strategi untuk memastikan sumber pertumbuhan baru. Maka kemudian bisa kita lihat jangkauan layanan kita sudah seperti efektif apa. Maka selama 3 tahun ini kita sudah mampu memberikan kredit kepada 37 juta nasabah ultramikro. Tapi ingat, tujuan utama pembentukan holding ultramikro dan juga bisnis di mikro adalah, kata kuncinya adalah empowering people, pemberdayaan. Dan ternyata kunci pemberdayaan adalah bukan di lending, bukan di kredit, tetapi adalah di mengajari mereka untuk saving. Dan alhamdulillah yang lending tadi sudah kepada 37 juta nasabah. Tapi nasabah yang sudah belajar menabung sekarang sudah menjadi 173 juta nasabah. Itulah hasil-hasil yang real melalui upaya-upaya kita menyediakan physical outlet yang kita sebut sentral layanan ultramikro, Senyum. Kemudian kita juga menggunakan
Briling agent, agen Briling sekarang sudah ada 740.000 agen di 75.000 desa di seluruh Indonesia. Ini juga alat-alat kita untuk instrumen-instrumen kita untuk menjangkau layanan masyarakat melalui holding ultramikro. Sekali lagi hasilnya sangat baik. 37 juta nasabah mendapat kredit, 173 juta nasabah sudah punya rekening tabungan. Oke, ini pencapaian yang cukup baik untuk membantu masyarakat terutama yang di ultramikro. Tapi kita sekarang ngomongin secara umum berarti Pak Sunarso. Tadi di segmen sebelumnya Pak Sunarso sudah memberi gambaran 2024 waspada begitu ya Pak ya. Tapi meskipun waspada, banyak juga pihak yang menilai ini memang 2024 nih masih penuh ketidakpastian. Tapi kalau dari proyeksi BRI sendiri Pak di 2024 bagaimana Pak? Ya, kita harus realistis memandang pertama perekonomian global itu cenderung melemah dan masih diliputi ketidakpastian geopolitik di 2024 ini. Bahkan pertumbuhan ekonomi global diperkirakan melambat dan atau stagnan bahkan. Gitu. Tahun 2022 ekonomi global tumbuh 3,5% dan 2023 belum keluar, forecast-nya adalah 3,1%. Dan di 2024 diperkirakan ekonomi global hanya tumbuh 3,1%. Bahkan di beberapa negara kita sudah lihat resesi. Ya. Terus kemudian tingkat inflasi global diperkirakan turun memang di tahun 2024, namun masih tinggi ya. Di mana diperkirakan adalah akan sekitar 5,8%. Kemudian Global Monetary Policy Tracker Index, yang dulu kita sebut higher for longer tahun 2022, mungkin akan menjadi bukan higher, tetapi menjadi high for longer tahun 2024. Kapan kira-kira akan mulai turun? Itu semula kita berharap April ya, tapi kemudian melihat perkembangan terakhir, rasanya kita kira-kira mungkin high for longer itu akan berakhir dan mulai turun suku bunga diperkirakan di semester 2 tahun 2024. Kemudian All Commodity Price Index, harga komoditas turun atau flat, namun masih relatif tinggi ya. Ini juga yang harus jadi perhatian kita. Maka kemudian saya membuat matrik ya. Matriknya adalah potensi risiko ya dan potensi pertumbuhan gitu. Kira-kira ini kita membacanya adalah di kuartal 1 sampai kuartal 2 2024 itu kira-kira kita masih melihat potensi risiko yang tinggi dan potensi pertumbuhannya moderat saja. Maka kalau gitu strateginya apa? Kira-kira kita mungkin akan ekspansi kredit moderat. Ya. Dan loan portfolio guideline itu kita buat ketat dan kemudian monitoring NPL secara cepat, simulasi stress test secara kontinu dan menjaga coverage rasionya tetap tinggi. Dan mencari dana dengan tenor jangka panjang karena suku bunga masih tinggi gitu. Kemudian nanti kira-kira memasuki semester 2, tepatnya di kuartal 3 dan kuartal 4 2024, mungkin kita akan menghadapi risiko maupun risikonya potensinya sudah menurun, jadi menjadi moderat, terutama nanti diawali dengan penurunan suku bunga gitu. Dan kemudian potensi pertumbuhannya masih moderat. Maka kita batasi ekspansi kredit, loan portfolio guideline di level moderat. Moodnya kita style di moderat. Monitoring NPL tetap, ya, dan kemudian simulasi stress test selalu secara periodik dan menjaga coverage-nya tetap tinggi. Dan fokus mencari dana murah, kasa, khususnya tabungan. Saya kira mungkin itu, kalau mau ditanya angka, mungkin saya bisa memberikan guideline untuk BRI. Pertama adalah loan growth mungkin akan berada di kisaran 11-12%. Kemarin saya dengar paparan OJK kira-kira memproyeksikan loan growth itu di sekitar 9-11 kalau nggak salah. Kita mungkin akan 11-12 gitu. Kita harus lebih tinggi daripada market gitu. Karena kalau BRI lebih rendah dari market, bahaya nanti supportnya terhadap pertumbuhan ya. Kemudian NIM kita masih berani targetkan di 7,9-8%, cost of credit 2,2-2,3%, NPL kita proyeksikan di kisaran 2,7-2,9%, dan yang paling penting saya akan fokus kepada efisiensi, di mana cost to income ratio kita akan arahkan ke level 41-42%. Demikian kira-kira guideline dan kemudian strategic respon terhadap challenge yang akan kita hadapi di tahun 2024 ini. Fondasinya sudah disiapkan supaya kuda-kudanya makin kuat ya Pak Sunarso untuk menghadapi 2024. Terima kasih Pak Sunarso sudah berbincang pagi ini di Kompas Bisnis. Sampai ketemu lagi, sehat selalu Pak Sunarso. Terima kasih.
Dan saudara, Sapa Indonesia Pagi masih punya informasi menarik lainnya, jangan kemana-mana. Menyapa seluruh Indonesia dengan berita dan informasi terkini yang kredibel. Mengisi ruang informasi Anda. Mulai dari politik, hukum, ekonomi, hingga isu-isu terhangat. Kami akan membawa 3 sorotan utama yang kami miliki. Akan menjadi referensi Anda setiap hari. Selengkapnya, ikuti Sapa Indonesia pada jam-jam berikut. Live di Kompas TV. Dulu, aku percaya hidup itu penuh beban. Tapi, semua berubah karena dia. Di bawah Relax aja pakai Telkomsel Lite. 25.000 dapat 6 giga dan kuota 1 giga tiap bulan. Telkomsel Lite, di bawah Relax aja. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak, sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan, berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Kakak, sahur. Sahur ya, Bu. Sahur kan penting, Kak. Makan sedikit aja ya. Biar kuat puasanya, lengkapi ya sahurnya dengan Energen. Nutrisinya lengkap, kenyang lebih lama. Kuat puasa seharian. Hidup jadi nggak penuh beban lagi karena dia. Pakai Telkomsel Lite, 25.000 dapat 6 giga dan kuota 1 giga tiap bulan. Telkomsel Lite, di bawah Relax aja. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak, sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan, berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Penelusuran demi penelusuran dilakukan. Keuntungan ataupun uang modal utama dari para korban itu belum dikembalikan. Orang melihat fisiknya saja pasti menduga itu senjata api. Ketika disalahgunakan, jangan dianggap remeh. Menguak tabir polemik yang menimbulkan korban. Sasaran setiap Rabu pukul 10:30 malam di Kompas TV. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Saudara, Polda Metro Jaya dijadwalkan akan memeriksa rektor perguruan tinggi swasta yang diduga melakukan tindakan pelecehan seksual. Pelecehan itu terjadi tahun lalu dan baru dilaporkan oleh korban. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Arisyam mengatakan pemanggilan rektor universitas swasta di Jakarta Selatan dilakukan hari ini, saudara. Sang rektor diduga melecehkan pegawai universitas pada Februari 2023 yang lalu. Dalam laporan, korban menyatakan usai dilecehkan ia mengadu pada atasannya, namun malah mendapat surat mutasi dan juga demosi. Sang rektor melalui pengacaranya membantah kejadian tersebut. Untuk lebih lengkapnya terkait dengan pemeriksaan terhadap rektor universitas swasta di wilayah Jakarta Selatan, kita tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV, sudah ada Veronica Kartono di Polda Metro Jaya. Veronica, jadi jam berapa tepatnya polisi ini akan memeriksa terlapor dan bagaimana kemudian awal mula kasus ini bisa terungkap, Veronica?
Ya, Adisti, jadi memang hingga saat ini kabar mengenai pada pukul berapanya rektor tersebut akan diperiksa masih terus dinantikan. Tapi sempat berkomunikasi melalui pesan singkat dengan Kabid Humas Polda Metro Jaya. Beliau mengatakan bahwa pihaknya masih mengkoordinasikan dengan pihak penyidik pada hari ini. Dan memang rencananya terduga pelaku berinisial EPH ini akan diperiksa sebagai terduga pelaku begitu pada hari ini. Terlapor adalah seorang rektor dari salah satu universitas swasta yang ada di Jakarta yang diduga melakukan tindakan pelecehan seksual kepada salah satu staf di universitas tersebut, dan kejadian ini sendiri telah terjadi pada awal bulan Februari tahun 2023. Memang sudah sempat melaporkan kepada pihak yayasan, namun sayangnya korban justru dimutasi dan didemosi, dan pihak Polda Metro Jaya sendiri menerima laporan dari korban pada tanggal 12 Januari 2024, dan hingga saat ini kami masih menantikan kabar, dan hingga saat ini kasusnya masih terus diselidiki oleh pihak penyelidik. Begitu, Adisti. Bagaimana pemeriksaan terhadap salah satu rektor universitas swasta di kawasan Jakarta Selatan terkait dengan dugaan pelecehan seksual yang dilakukan terhadap salah satu mantan stafnya, begitu ya. Veronica, terakhir, apakah pihak kampus ini sudah memberikan pernyataan secara resmi terkait dengan kasus ini, Veronica? Ya, Adisti, hingga saat ini pihak universitas memang telah menyampaikan bahwa akan memberikan kasus ini sepenuhnya kepada pihak kepolisian begitu, dan akan menghormati segala keputusan yang nanti akan dikeluarkan oleh Polda Metro Jaya. Tapi memang hingga saat ini berdasarkan informasi yang kami terima, pihak korban sendiri belum mendapatkan permintaan maaf begitu dari terlapor. Adisti. Oke, baik, kita akan tunggu pernyataan resmi dari pihak kampus, dan juga kita kawal terus bagaimana pemeriksaan terhadap terlapor hari ini. Terima kasih informasinya, jurnalis Kompas TV Veronica Kartono melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya. Saudara, kita beralih ke sorotan lain. Buntut kasus dari 16 tahanan kabur Kapolsek Tanah Abang Kompol Hans Philip Samosir dan Wakapolsek Tanah Abang Kompol William Alexander dicopot dari jabatannya. Hal ini disampaikan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Arisyam melalui pesan singkat. Kapolsek dan Wakapolsek Tanah Abang dimutasi untuk kebutuhan organisasi. Ade menyebut keputusan mutasi ini sudah diberlakukan sejak tanggal 23 Februari 2024 yang lalu. Dan melalui pesan singkat, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Arisyam menyebut Kapolsek mutasi ke Polda. Sementara untuk Wakapolres mutasi ke Polres Jakarta Pusat untuk kebutuhan organisasi. Saudara, seorang wanita ditemukan warga dalam kondisi tewas mengenaskan di sebuah kamar kontrakan di wilayah Angke, Tambora, Jakarta Barat. Penemuan jenazah wanita ini membuat warga geger, namun sebelumnya warga telah curiga akibat bau yang menyengat yang telah muncul sejak 3 hari yang lalu. Ada dugaan korban ini tewas dibunuh karena pintu kamar kontrakan diikat menggunakan kabel dari luar. Jasad korban dibungkus kasur lipat dan juga karpet. Saya punya rumah, diajak partai ikut saya ke itu cari bangkit ikut tolong bantu buat buka-buka apaan gitu kan. Saya ikutin, saya buka kamar-kamar si Parah terutama kan kamar orang begitu kan bau. Nah yang punya rumah, motong apa Pak? Tali yang ada di santelan itu, di pintu, dia dorong pakai kan begini tuh. Saya lihat itu, ini manusia indah rojun, gitu. Nah, nggak berani itu lagi saya langsung lapor ke Polsek. Kebetulan hidup suaminya apa Pak? Kayaknya perempuan ini.
Anggota Polres Metro Jakarta Barat dan anggota Polsek Tambora yang tiba di lokasi penemuan jenazah langsung melakukan olah TKP. Polisi mendapati identitas korban, yakni seorang wanita asal desa Pujotirto, Kebumen, Jawa Tengah, berusia 54 tahun. Korban bekerja sebagai buruh konveksi dan baru tinggal 3 bulan terakhir di lokasi bersama dengan sang suami. Polisi kini mencari keberadaan suami korban yang diduga menghilang. Polisi belum memberikan informasi penyebab pasti kematian korban karena masih menunggu hasil uji laboratorium forensik di rumah sakit. Tentu sudah ditemukan di CNS. Untuk penyebab kematiannya sudah penyelidikan. Akan didalami oleh tim Saudara, tim penyidik dan forensik gabungan dari Polda Aceh dan juga Polres Aceh Barat menggali makam balita yang tewas oleh selingkuhan ibunya. Lokasi pemakaman balita ini pun sempat dirahasiakan pada ayah kandungnya. Tim gabungan penyidik dan forensik jajaran Polda Aceh membongkar kembali makam balita yang tewas dianiaya oleh selingkuhan ibunya di tempat pemakaman umum di Desa Gampong Tengoh, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat, Aceh. Proses pembongkaran pun disaksikan oleh keluarga korban dan mengundang banyak warga. Ekskumasi atau penggalian kembali makam korban merupakan proses hukum untuk memastikan dengan jelas semua perbuatan yang dilakukan oleh pelaku kepada korban. Temuan tim forensik juga akan menentukan hukuman yang diberatkan kepada pelaku. Ini kita penyidik Satreskrim Polres Aceh Barat dibantu dengan tim forensik dari Bidokes Polda Aceh melaksanakan kegiatan ekshumasi atau gali kubur dan otopsi. Ini tentunya bertujuan untuk menguatkan pembuktian di pengadilan nanti. Jangan kemana-mana, saudara, informasi penting dan juga menarik lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda di Sapa Indonesia Pagi, jadi tetaplah bersama kami. Penelusuran demi penelusuran dilakukan. Keuntungan ataupun uang modal utama dari para korban itu belum dikembalikan. Orang melihat fisiknya saja pasti menduga itu senjata api. Ketika disalahgunakan, jangan dianggap remeh. Menguak tabir polemik yang menimbulkan korban. Sasaran setiap Rabu pukul 10:30 malam di Kompas TV. Nama saya Yanti, 27 tahun kerja di Aqua. Kami betah karena Aqua kasih 100% untuk kami dan menjaga sumbernya 100% murni. Ini dedikasi kami. 100% murni, 100% Indonesia. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak, sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan, berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Kakak, sahur. Sahur ya, Bu. Sahur kan penting, Kak. Makan sedikit aja ya. Biar kuat puasanya, lengkapi ya sahurnya dengan Energen. Nutrisinya lengkap, kenyang lebih lama. Kuat puasa seharian. Prenagen, kaya akan protein, omega 3, dan kalsium. Penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Minum selama hamil 9 bulan. Prenagen. Minum dulu biar nggak capek. Senang kan melihat anak tumbuh dengan baik bersama Morinaga Cilgo. Nutrisi berkualitas untuk dukung daya tahan tubuh, bantu tumbuh kembangnya. Morinaga Cilgo. Hidup jadi nggak penuh beban lagi karena dia. Pakai Telkomsel Lite, 25.000 dapat 6 GB dan kuota 1 GB tiap bulan. Telkomsel Lite, di bawah Delex aja. Kompas TV, televisi berita independen terpercaya, senantiasa menghadirkan tayangan unggulan terbaik. Bagaimana hakim bisa menemukan kebenaran Rosi, antara dua perbedaan? Karena jumlah pasal yang dinilai bermasalah. Satu Meja, The Forum. Ekspresi berbeda ditunjukkan Ferdi Sambo dan Sapa Indonesia Malam. Sekarang bau memang masih. Nilu, Kompas TV, independen, terpercaya.
Anda berada di paruh akhir Sapa Indonesia Pagi, Saudara. Kami punya informasi dari warga keturunan etnis Tionghoa di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat yang menggelar perayaan Cap Gomeh sebagai penutup rangkaian perayaan Tahun Baru Imlek. Ratusan warga memadati halaman kelenteng untuk menyambut arak-arakan tandu Dewa-Dewi atau yang biasa disebut Joli. Sebanyak 5 Joli yang berisi patung dewa dan dewi dihias dan diarak di lingkungan kelenteng Tek Seng Bio di Jalan Kiai Haji Fudoli, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Satu persatu Joli diarak menuju ke kelenteng Tek Seng Bio dalam perayaan Cap Gomeh yang disambut antusias warga sekitar. Ratusan warga berkumpul untuk menyaksikan parade arak-arakan Joli sebagai penutup rangkaian perayaan Tahun Baru Imlek, Tahun Naga Kayu. Selain itu, warga keturunan etnis Tionghoa yang juga datang melakukan ritual doa agar diberikan keberkahan pada Tahun Kuda Kayu ini. Pawai Joli dan tandu yang berisi patung dari dewa dan dewi, kami di Cikarang juga melakukan kirap, namun hanya di lingkungan sekitar kelenteng Tek Seng Bio ini. Dan juga ini merupakan penutup rangkaian Tahun Baru Imlek, Tahun Naga Kayu ini. Ya, jadi kalau tahun ini sionya naga kayu ya? Naga kayu, jadi buat Anda yang punya sio naga kayu, siap-siap banyak untung kayaknya ya. Banyak cuan lah ya. Nah, semoga cuan di tahun ini dengan segala polemik dan segala masalahnya ya. Baik, informasi dari Bekasi, Jawa Barat tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Sapa Indonesia Pagi kali ini. Terima kasih untuk Anda yang telah menyaksikan. Saya Radi Saputro. Dan saya Adi Selarasati, kita jumpa lagi besok. Sampai jumpa. Bukan beras aja yang naik ya, otomatis yang lain-lain juga ikut naik. Stoknya kurang karena ada bagi-bagi bansos. Waduh, ngawur lagi kalau itu mah. Bantuan sosial diberikan semua 3 bulan sebelum pemilu mendorong harga menjadi mahal. Harga beras ini akan bisa stabil seperti semula tidak? Saya tidak terlalu yakin. Milu, Senin 26 Februari di Kompas TV. Hujan deras selama 3 jam yang mengguyur wilayah Bandar Lampung menyebabkan banjir kembali merendam pemukiman warga. Rombongan pengantar jenazah menyerang rumah anggota TNI. Diduga penyerangan terjadi karena salah seorang dalam rombongan tak terima ditegur oleh korban. Diduga jadi korban pembunuhan, seorang perempuan ditemukan tewas di dalam kamar kontrakan di Tambora, Jakarta Barat. Polisi menemukan seutas tali yang digunakan untuk mengunci kamar korban dari luar. Selamat malam saudara, selain 3 berita utama tadi, kami juga memiliki informasi lainnya. Bersama saya, Mario Sarong, kita buka kilas Kompas malam ini di Kompas TV, independen, terpercaya. Selamat malam saudara, informasi pertama, diguyur hujan dengan intensitas tinggi selama 3 jam. Pemukiman penduduk di wilayah Bandar Lampung kembali dilanda banjir. Wilayah yang terdampak banjir yakni Raja Basa dan perumahan Arinda Permai Tanjung Senang dengan ketinggian air mencapai 1 meter. Warga kebingungan lantaran barang-barang yang terdampak banjir sebelumnya kembali terendam banjir.
Sementara itu warga yang terdampak banjir diungsikan ke tempat yang lebih aman oleh petugas ke posko yang sudah disediakan. Lurah Pematang Wangi Firdaus Oganda mengatakan banjir disebabkan kiriman air dari beberapa daerah hingga menggenangi pemukiman warga. Air dapat kiriman dari beberapa jalur sungai, itu dari Wai Halim, Wai Kandi, bahkan yang dari Wai Dadi, sehingga tempat kita di Kelurahan Pematang Wangi ini terkena imbasnya. Berarti di sini kalau hujan emang sering banjir ya Pak? Iya, setiap hujan pasti banjir. Sebuah tenda dipersiapkan untuk acara pengajian roboh setelah diterjang angin kencang. Tidak ada korban jiwa akibat peristiwa ini. Tenda pengajian di halaman pesantren Al-Hikmah 1, Kecamatan Sirampok, Brebes, roboh diterjang hujan deras dan angin kencang. Dari video amatir terlihat warga yang panik saat tenda tersebut roboh. Sejumlah santri tampak menahan bagian tenda yang masih berdiri dan sejumlah orang keluar dari dalam tenda. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Absen bos, absen. Para bos. Kenapa Pak Rubo? Ya, hujan, pas hujan apa ada angin? Hujan aja, pas hujan kayak gitu. Nggak ada korban. Bukan luka-luka? Nggak ada, luka pun nggak ada. Ya alhamdulillah nggak ada apa-apa. Rumah warga yang terdampak angin puting beliung di Kabupaten Bandung mulai diperbaiki secara mandiri oleh pemilik. Namun mereka masih menunggu bantuan perbaikan rumah dari pemerintah. Berdasarkan dari pantauan udara akibat kerusakan angin puting beliung beberapa waktu, atap rumah warga rusak berat. Saat turun hujan, warga seringkali menutup rumahnya dengan terpal untuk sementara. Sambil menunggu bantuan dari pemerintah, warga memperbaiki rumahnya secara mandiri dan bergotong royong. Sementara itu, angin puting beliung menerjang belasan rumah warga di Kampung Citawa, Desa Tarumajaya, Kabupaten Bandung, hingga rusak berat. Angin yang berhembus kencang membuat panik warga, bahkan terlihat beberapa atap rumah warga terbawa angin. Saat ini, petugas gabungan masih melakukan pendataan rumah rusak akibat diterjang puting beliung tersebut. Allahumma salli ala sayyidina. Rombongan pengantar jenazah menyerang rumah anggota TNI di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Diduga penyerangan terjadi karena salah seorang dalam rombongan tak terima ditegur oleh korban. Rombongan pengantar jenazah nekat menyerang seorang anggota TNI yang berada di rumah saat melintas di Kecamatan Moncongloe, Maros, Sulawesi Selatan. 6 orang pria yang masuk dalam rombongan pengantar jenazah turun, lalu 3 diantaranya langsung masuk ke dalam rumah. Sementara tak terima perlakuan sejumlah orang tersebut, korban melakukan perlawanan sehingga pelaku pun kabur. Menindaklanjuti peristiwa tersebut, aparat gabungan dari Polsek Moncongloe bersama Satreskrim Polres Maros melakukan penyelidikan dan menangkap 3 orang terduga pelaku. Aksi penyerangan diduga terjadi lantaran pelaku tersinggung ditegur korban karena rombongan pengantar jenazah dengan arogan menggeber kendaraannya disertai suara bising. Pelaku tidak terima ditegur oleh korban pada saat melintas di depan rumahnya. Sehingga terjadi apa? Pelaku merasa keberatan dan menyerang rumah korban. Tapi tidak ada sempat diduga itu. Pada saat itu tidak sempat terluka. Pada saat itu tidak ada sempat kontak fisik maupun perusakan di TKP. Kita ke informasi lainnya, saudara. Seorang kakek penjual es krim keliling menjadi korban penjambretan di Bekasi, Jawa Barat. Pelaku yang menggunakan sepeda motor merampas tas milik korban yang berisi ponsel dan uang hasil tabungannya berjualan sebesar 5 juta rupiah. Rekaman video CCTV memperlihatkan saat pelaku merampas tas milik kakek penjual es krim keliling di Jalan Gang Tengku Lumar, Rawalumbu, Bekasi, Jawa Barat.
Korban yang sedang mengayuh sepeda tiba-tiba didekati pelaku yang langsung merampas tas milik korban. Korban yang panik langsung menjatuhkan sepeda dan berusaha mengejar pelaku. Namun pelaku berhasil kabur. Jambret. Ini hukuman ini ya. Gagal menangkap pelaku sambil menangis, korban kembali menghampiri sepedanya. Kejadian ini sontak membuat warga sekitar keluar rumah. Diduga pelaku telah membuntuti korban sebelum melancarkan aksinya. Akibat kejadian ini korban kehilangan tasnya yang berisi ponsel, dompet, dan dokumen penting serta uang tunai 5 juta rupiah yang merupakan uang tabungannya hasil berjualan. Satu orang dia udah buntutin tuh dari belakang. Nah, pas dia udah lihat sepi, dia muter balik, lalu dia langsung jambret. Yang diambil menurut cerita dari si korbannya, dia kehilangan dompet dan uang sebesar 5 juta rupiah. Ada yang lain bang, kayak handphone atau apa? Ya, handphone ada. Dan STNK, KTP, semua. Polisi menggerebek sebuah rumah indekos yang dijadikan lokasi pesta sabu di Tanjung Bumi, Bangkalan, Jawa Timur. 6 orang ditangkap dalam penggerebekan ini. Tim Res Narkoba Polres Bangkalan bersama Polsek Tanjung Bumi, Jawa Timur menggerebek sebuah rumah indekos yang dijadikan lokasi pesta sabu di Tanjung Bumi, Bangkalan. Dalam penggerebekan, petugas menemukan 6 orang pria yang sedang berpesta narkoba jenis sabu. Tak berkutik, mereka kemudian dibawa ke Mapolres Bangkalan. Hasil pemeriksaan polisi, para tersangka mengaku membeli narkoba dari seorang berinisial M yang kini masih diburu polisi. Selain 6 tersangka, dalam kasus ini polisi juga menyita barang bukti 2 paket sabu, sisa narkoba yang mereka gunakan dalam pesta narkoba. Kos-kosan salah satu orang tersangka, mereka makanya 6 orang di dalam. Dan barang tersebut diambil dari inisial M yang juga bertempat tinggal di Tanjung Bumi. Dan dari hasil penangkapan itu diamankan beberapa gram sabu-sabu dan langsung dibawa ke Mapolres. Diduga jadi korban pembunuhan, seorang perempuan Parubaya ditemukan tewas di dalam kamar kontrakan di Tambora, Jakarta Barat. Korban ditemukan dalam kondisi terbungkus kasur lipat dan karpet. Dari hasil olah TKP, polisi menemukan barang bukti termasuk seutas tali yang digunakan untuk mengunci kamar dari luar. Saat ini, polisi tengah mencari keberadaan suami korban yang menghilang dari lokasi kejadian. Sendiri kemana, Pak? Nah itu udah lama saya nggak pernah lihat. Nggak ngeliat ya, Pak? Perkirakan udah lebih dari 1 hari atau gimana? 3 harian. Soalnya saya bau indinya udah 3 hari yang lalu. Jadi gara-gara mencium bau, warga... Nah, warga berteriak, Pak Eta minta tolong, ada tikus mati, tolong dicari. Saya cari. Nggak taunya, ya ini. Ganti. Buntut kasus 16 tahanan kabur, Kapolsek Tanah Abang Kompol Hans Philip Samosir dan Wakapolsek Tanah Abang Kompol William Alexander dicopot dari jabatannya. Hal ini disampaikan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Arisyam melalui pesan singkat. Kapolsek dan Wakapolsek Tanah Abang dimutasi untuk kebutuhan organisasi. Ade menyebut keputusan mutasi ini sudah diberlakukan sejak tanggal 23 Februari 2024 lalu. Melalui pesan singkat, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Arisyam menyebut Kapolsek mutasi ke Polda, Wakapolda mutasi ke Polres Jakpus untuk kebutuhan organisasi. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK menerima dan melanjutkan permohonan orang tua korban kasus perundungan di sekolah Binus Serpong.
Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi mengatakan telah menerima dan menindaklanjuti laporan orang tua korban perundungan siswa. Beberapa hal yang didalami oleh LPSK diantaranya mendalami keterangan korban, kondisi psikologi hingga tingkat keancaman yang dirasakan korban. Dalam permohonan itu, pihak orang tua didampingi oleh P2 TP2 Tangerang. Mereka mengajukan permohonan perlindungan berupa perlindungan fisik dan restitusi. Atas permohonan tersebut, LPSK melakukan penelaahan untuk mendalami sifat penting keterangan, tingkat ancaman, situasi medis psikologis dari pemohon, serta rekam jejak pemohon. Berawal dari laporan perangkat desa terkait adanya seorang anak yang tenggelam, tim SAR dan kepolisian Polres Brebes melakukan pencarian di saluran irigasi Desa Jati Barang, Jawa Tengah. Kilas Kompas akan segera kembali. Hidup jadi nggak penuh beban lagi karena dia. Pakai Telkomsel Lite, 25.000 dapat 6 GB dan kuota 1 GB tiap bulan. Telkomsel Lite, di bawah Delex aja. Alam permai di desa ini berasal dari energi kehidupan yang dilindungi sang penjaga. Tapi datang Tuan Cungkat, pembawa bencana. Ia ingin kuasai energi kehidupan. Putri Hijau bertekad, dia akan melindungi semua. Berbuka dan hidupkan harapan. Muarja. Guys, ada yang baru nih. Permen Milton Sugar Free dengan 3 rasa baru, blackcurrant, lemon, dan mint. Milton, sensasi rasa buah. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak. Sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan. Berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Program antibakterial Barsop beli 4 gratis 1 mini lunchbox. Lindungi diri lebih dari biasanya. Optimal melawan kuman 99,9%. Kulit bersih maksimal. Progar the next level of antibakterial Barsop. Beli 4 gratis 1 mini lunchbox. Promo terbatas. Wingscan. Kakak, sahur. Sahur ya, Bu. Sahur kan penting, Kak. Makan sedikit aja ya. Biar kuat puasanya, lengkapi ya sahurnya dengan Energen. Nutrisinya lengkap, kenyang lebih lama. Kuat puasa seharian. Selamat datang, silakan. Hah? Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan. Dulu, aku percaya hidup itu penuh beban. Tapi, semua berubah karena dia. Di bawah Delex aja pakai Telkomsel Lite. 25.000 dapat 6 GB dan kuota 1 GB tiap bulan. Telkomsel Lite, di bawah Delex aja. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak. Sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan. Berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Kabupaten Konawe, tanah subur makmur di Sulawesi Tenggara yang kaya akan sumber daya, mulai dari pertanian, perkebunan, peternakan, tambang mineral, hingga kekayaan laut yang melimpah. Ikuti perjalanan Permatasari Harahap, menilik potensi bumi Tolaki, bersama Bupati Konawe Harmin Ramba, dalam VVIP, Senin 26 Februari, pukul 2 siang, di Kompas TV. Dipersembahkan oleh Terima kasih masih di Kilas Kompas bersama saya Mario Sarong. Berawal dari laporan perangkat desa terkait adanya seorang anak yang tenggelam, tim SAR dan kepolisian Polres Brebes melakukan pencarian di saluran irigasi Desa Jati Barang, Jawa Tengah. Petugas gabungan pun langsung melakukan proses pencarian. Namun setelah ditelusuri pihak kepolisian dari Polsek Jati Barang, ternyata tidak ada anak tenggelam di saluran irigasi tersebut.
Polisi juga tidak menerima adanya laporan kehilangan dari warga hingga akhirnya pencarian dihentikan. Menurut polisi ternyata warga yang melapor salah paham menerima informasi yang diterima dari seorang anak tunarungu yang saat kejadian tengah menangis di pinggir saluran irigasi. Ada 2 anak berada di pinggir saluran irigasi sekunder Kendawa Jatibarang. Terus orang tersebut masuk setelah melakukan SAR, mendengar ada teriakan. Nah, setelah mendengar ada teriakan, langsung dia dengan jarak 25 meter melihat ada yang seolah-olah tenggelam dan yang satu berada di pinggir saluran sungai irigasi sekunder. Pada hari Jumat tanggal 23 bulan 2 2024 tidak ada laporan ke kami, kepolisian maupun ke pemerintah desa terkait adanya orang hilang atau tenggelam di saluran irigasi. Sehingga kegiatan itu kami hentikan. Beredar di media sosial pencarian anak tenggelam di saluran irigasi di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah pada Kamis lalu. Laporan bermula saat warga yang tengah melintas melihat seorang anak tunarungu menangis dan berteriak di pinggir sungai. Warga menduga ada anak yang tenggelam dan langsung melapor ke polisi. Tim SAR gabungan pun langsung melakukan pencarian anak yang diduga tenggelam. Namun hingga sore, tim gabungan tidak menemukan apapun. Polisi akhirnya mendatangi rumah orang tua anak tunarungu tersebut untuk memastikan informasi. Setelah ditelusuri, ternyata warga yang melapor salah paham melihat tingkah seorang anak tunarungu. Warga menduga ada anak tenggelam. Polisi juga membantah narasi di media sosial tentang adanya anak yang dicari, malah justru menonton tim SAR melakukan pencarian. Kaitan dengan viralnya di media sosial, adanya anak yang dicari sedang menonton, itu sebenarnya hoax ya, Dan? Itu hoax, karena sebetulnya mereka tidak tahu siapa sih sebetulnya anak tersebut atau anak yang hilang itu, mereka tidak tahu, warga pun tidak tahu, sampai kami pun sampai saat ini tidak ada yang mengetahui, karena barusan anak dengan keterbatasan hanya mengemukakan sambil menunjuk, tetapi itu tidak ada temannya sebetulnya. Itu yang kami laporkan. Setelah tidak ada warga yang melapor dan merasa kehilangan anggota keluarganya, proses pencarian oleh tim SAR gabungan akhirnya dihentikan. Tim Liputan, Kompas TV. Kita ke informasi lainnya, saudara. Warga di sejumlah daerah rela antri dan berdesakan demi mendapatkan beras murah dalam operasi pasar murah yang digelar pemerintah setempat. Warga berebut mendapatkan beras yang kini harganya terus melonjak naik di pasaran. Kita rakyat kecil ya, kalau beras kayak sampai 18 kan kita berat. Sama harga-harga jangan pada naik lah, menjelang puasa kok pada naik harga-harganya. Tingginya harga beras membuat warga di sejumlah daerah rela berdesakan berebut beras murah. Di Grobogan, Jawa Tengah, ratusan warga menyerbu operasi pasar murah yang digelar Pemkab setempat. Warga rela antre dan berdesakan di depan truk bermuatan 3 ton beras demi bisa membeli 1 kantong beras berisi 5 kg seharga Rp51.000. Harga ini jauh lebih murah dibanding harga beras di pasaran yang mencapai Rp18.000 per kilogram. Hari ini kita membawa 3.000 kg beras yang dikemas dalam 5 kg per paket, sehingga ada kurang lebih sekitar 600 paket. Harga yang kita jual per kilogram 10.200, jadi di bawah HET pemerintah yaitu 10.900. Walaupun tidak banyak, kami berharap masyarakat bisa tahu bahwa pemerintah hadir untuk memastikan kebutuhan pokok ini terjamin. Di Surabaya, Jawa Timur, antrean panjang warga terjadi di halaman kantor Disperindak Provinsi Jawa Timur. Warga rela antre panjang berjam-jam demi mendapatkan beras murah yang dijual seharga Rp51.000 per kemasan 5 kg. Selain beras, warga juga menyerbu sembako lainnya yang dijual dalam pasar murah ini seperti minyak goreng, telur ayam, dan gula pasir. Berasnya berapa, Ibu? Beli berapa? Beli 2. Aku saya 2. Harganya berapa, Bu? Harganya itu
51. Harganya 5 kilonya 51. Kalau di pasar sekarang berapa, Bu? Ya sekitar 80 harganya. Berarti ini lebih murah ya, Bu? Ya, lebih murah, Bu. Oke. Sementara di Maros, Sulawesi Selatan, warga berebut dan berdesakan demi mendapatkan bantuan beras Bulog kemasan 10 kg dari pemerintah. Warga pun sempat bersitegang dan terlibat cekcok dengan petugas saat proses penyaluran bantuan beras berlangsung. Bantuan beras diberikan kepada lebih dari 28.000 warga penerima manfaat di 14 kecamatan. Penyaluran bantuan beras dilakukan sebagai salah satu upaya pemerintah dalam menekan tingginya harga beras di pasaran. Tim Liputan Kompas TV. Politisi Partai Golkar Ridwan Kamil saling sindir dengan politisi Partai Nasdem Ahmad Syaroni terkait kursi pemilihan Gubernur DKI Jakarta. Ridwan Kamil sudah menebar baliho dengan tulisan OTW Jakarta nih. Sementara Syaroni siap berhadapan dengan mantan Gubernur Jawa Barat tersebut. Kalau Ridwan Kamil doang mah gampang lah lawannya. Terlalu mudah. Sombong amat. Saling sindir antara politikus Golkar Ridwan Kamil dengan politikus Nasdem Ahmad Syaroni berkaitan dengan kursi Pilgub DKI ramai di media sosial keduanya. Sindiran itu bermula dari baliho Ridwan Kamil dengan tulisan OTW Jakarta nih. Baliho ini dianggap sebagai sinyal bahwa mantan Gubernur Jawa Barat itu akan ikut berpartisipasi dalam Pilgub DKI. Ini pun direspon Syaroni yang juga digadang-gadang akan maju di Pilgub DKI. Sambil berseloroh, Syaroni bilang baginya mudah saja berhadapan dengan Ridwan Kamil jika ikut dalam kontestasi Pilkada DKI. Ia pun tak gentar jika RK berniat maju menjadi DKI 1. Kan kalau mungkin Ridwan Kamil mau maju Gubernur Jakarta, dia kan OTW dari Bandung ke Jakarta. Kalau gua kan dari Jakarta. Tapi lebih mudah. Lebih mudah Jakarta. Berarti sinyal maju nih, Bang? Antara maju dan tidak, sama kayak Ridwan Kamil. Kalau Ridwan Kamil kan baru mau maju Jakarta. Kalau gue kan udah di Jakarta. Jadi gue gak anytime gampang gitu. Kalau Ridwan Kamil doang mah gampang lah lawannya. Terlalu mudah. Kode majunya Ridwan Kamil untuk Pilkada DKI Jakarta nampaknya bukan candaan seperti di media sosial. Hal ini dibenarkan oleh Wakil Ketua Umum Golkar Ahmad Doli Kurnia. Diakui, Ridwan Kamil menjadi salah satu sosok yang direkomendasikan partai untuk maju dalam Pilgub Jakarta. Soal Ridwan Kamil ini, itu sejak pertama Ridwan Kamil gabung ke Golkar, memang pembicaraannya untuk mengendorse saudara Ridwan Kamil di gubernur. Dan waktu itu memang diberikan pilihan kepada Ridwan Kamil apakah mau tetap di Jawa Barat atau mau di DKI Jakarta, seperti yang juga disampaikan oleh Ridwan Kamil. Jadi Ridwan Kamil sendiri yang menyampaikan juga dia punya keinginan, punya minat untuk maju di DKI gitu. Baik Ridwan Kamil maupun Syaroni memang punya kans yang kuat untuk maju di Pilgub DKI. Syaroni dianggap cukup punya modal karena merupakan anggota legislatif Nasdem dari Dapil DKI Jakarta. Serangan udara Israel di sebuah rumah di selatan Rafah menewaskan 8 orang. Lokasi ini adalah tempat warga Gaza yang mengungsi ke kota Rafah. Sesaat lagi di Kilas Kompas. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak. Sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan, berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Untuk mereka yang bangun lebih pagi, agar bisa mendengarkan lebih awal, untuk mendengar lebih banyak hal, membaginya tepat waktu, agar lebih banyak yang mendengar, lebih banyak yang melihat. Dari generasi ke generasi dengan lebih pasti. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya.
Sehingga aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu aqua 100% murni. Saya harus kuat setiap hari. Mulai usia 40, tubuh kehilangan 33% massa otot. Saya minum Ensure Gold dengan dual action. HMB plus triple protein dukung kekuatan otot. Ensure Gold for everyday strength. Alam bawa kebaikan. Batuk, kakak minum Wibert Herbal Batuk Plus dari bahan alam pilihan, redakan batuk plus hidung tersumbat, pilek, sakit tenggorokan. Hangat. Kamu ngantuk? Enggak dong. Wibert, obat batuk herbal pilihanku. Hidup jadi nggak penuh beban lagi karena dia. Paket Telkomsel Lite, 25.000 dapat 6 GB dan kuota 1 GB tiap bulan. Telkomsel Lite, di bawah Lex aja. Alam permai di desa ini berasal dari energi kehidupan yang dilindungi sang penjaga. Tapi datang Tuan Cungkat, pembawa bencana. Ia ingin kuasai energi kehidupan. Putri Hijau bertekad, dia akan melindungi semua. Berbuka dan hidupkan harapan. Mengajar. Superjoy, the most unbeatable deal in town. Internetan super duper fast hingga 200 MB per second. Hanya 275.000 per bulan. Langganan paket Superjoy sekarang. Superjoy, the most unbeatable deal in town. Internetan super duper fast hingga 200 MB per second. Hanya 275.000 per bulan. Langganan paket Superjoy sekarang. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak. Sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan. Berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Terima kasih masih di Kilas Kompas bersama saya Mario Sarong. Serangan udara Israel di sebuah rumah di selatan Rafah menewaskan 8 orang. Lokasi ini adalah tempat warga Gaza yang mengungsi ke kota Rafah. 8 korban tewas, 3 diantaranya adalah perempuan. Langsung dibawa ke rumah sakit sebelum dimakamkan. Total korban tewas dalam 5 bulan perang mencapai 29.600 jiwa. Sementara kelaparan dan penyakit menular menyebar ke hampir 2,3 juta penduduk Gaza. Unjuk rasa memprotes kecurangan pemilu berujung bentrok di Karachi, Pakistan pada Sabtu waktu setempat. Polisi menembakkan gas air mata kepada pengunjuk rasa yang menamai diri mereka Jamiat Ulema Islam (JUI) ketika mereka mencoba memblokir jalan di Karachi. Unjuk rasa ini memprotes mantan Perdana Menteri Imran Khan yang memenangkan pemilu di Pakistan namun dianggap cacat konstitusi. Tidak hanya JUI, beragam organisasi seperti Aliansi Demokratik, GDA, dan Gerakan Muhajir Qaumi atau MQM juga menolak hasil pemilu dan melakukan aksi turun ke jalan. Informasi tadi sekaligus menutup Kilas Kompas edisi kali ini. Saya Mario Sarong, pamit undur diri. Sampai jumpa. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Kompas Update yang didukung oleh Selamat pagi saudara, Anda menyaksikan Kompas Update bersama saya Adisti Larasati. Seorang pria nekat bakar diri di luar kedutaan Israel di Washington DC, Amerika Serikat. Kini ia masih mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Agrena mengalami luka bakar.
Pria yang belum diketahui identitasnya ini dalam kondisi kritis sehingga polisi belum mengetahui motif dari pembakaran yang dilakukannya. Polisi setempat masih menyelidiki insiden ini, namun seorang petugas menyebut adanya kemungkinan pria itu mengalami gangguan mental yang memicunya melakukan tindakan ekstrim. Kedutaan Besar Israel di Amerika Serikat terus jadi sasaran protes terhadap penyerangan Israel ke warga Palestina di Gaza. Terima kasih, saya Adis Larasati. Sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Update yang didukung oleh Ciptaden Flexi Clean, zigzag bulu sikatnya, kasih sikat sela giginya. Bulu sikat zigzag lebih fleksibel, bersihkan sela sempit hingga gigi terdalam. Gigi bersih maksimal. Ciptaden Flexi Clean baru, zigzag bulu sikatnya, clean maksimal hasilnya. Ciptaden Flexi Clean, gigi makin bersih, makin kuat. Saya Cynthia Rompas. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Halo teman-teman, Bobo keluarin edisi koleksi terbaru nih. Edisi koleksi hadir lagi dengan 132 halaman. Ada 20 halaman cergam panjang yang baru dan eksklusif. Selain bisa bernostalgia, edisi koleksi ini juga bisa menjadi bahan bacaan bersama si kecil. Paling spesial lagi, ada door prize senilai ratusan juta rupiah. Tunggu apa lagi? Segera dapatkan melalui pre-order di e-commerce, gridstore.id, dan Gramedia hingga 11 Maret 2024. Makan siang gratis tujuannya adalah menurunkan angka gizi buruk, tapi di sisi yang lain efek kalau tidak hati-hati mengambil dari anggaran subsidi energi, ini imbasnya akan cukup signifikan terhadap daya beli dan penurunan konsumsi rumah tangga. Protes tak kunjung henti hingga wacana hak angket DPR ungkap dugaan kecurangan pemilu 2024 terus mencuat. Harga beras melambung tinggi, kelangkaan stok beras pun terjadi di sejumlah daerah. Janji politik Prabowo Gibran kini jadi sorotan. Anggaran program makan dan susu gratis disebut-sebut berasal dari mendongkrak rasio pajak hingga memangkas subsidi BBM. Halo saudara, selamat datang di 60 Menit Special Report, membuka mata, mengungkap fenomena. Saya Ihsan Sitorus, kita langsung ke sorotan pertama. Protes dugaan kecurangan pemilu 2024 tak kunjung henti. Capres Ganjar Pranowo pun meminta parpol pengusungnya untuk menggulirkan hak angket di DPR guna menginvestigasi dugaan kecurangan pemilu. Protes dugaan kecurangan pemilu 2024 tak kunjung henti. Massa dari elemen buruh berunjuk rasa di depan gedung KPU Pusat di Jakarta sambil membawa spanduk bertuliskan tolak Pilpres curang, selamatkan suara rakyat. Ada informasi bahwa di hari-hari menjelang pencoblosan di Jawa Tengah, koalisi masyarakat sipil pun berunjuk rasa di depan kantor KPU Jateng menuntut ketua KPU mundur karena dinilai tidak netral dan mencederai demokrasi. Salah satu pemicu dugaan adanya kecurangan adalah sistem informasi rekapitulasi suara atau Sirekap KPU. Masyarakat menemukan perbedaan jumlah suara di Sirekap dengan jumlah suara di TPS. Di TPS Kembangan Jakarta Barat contohnya. 80 suara. Oh, jadi cuma hanya 80 suara? Iya, betul. Sedangkan di Sirekap yang terbaca adalah 720 suara. Dan sudah tidak bisa diedit, dia otomatis. Gimana kalau pasal-pasal lainnya lagi semuanya diedit nggak? Pasal yang lain sama 95 juga. Nih seperti Anies 95, di Sirekapnya betul 95. Ganjar pun juga seperti itu. Ganjar ada 22 suara, di Sirekap terekamnya sama 22. PDI Perjuangan bahkan menolak penggunaan sistem informasi rekapitulasi elektronik atau Sirekap KPU.
PDIP juga menolak keputusan KPU yang menunda tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat pleno PPK karena telah membuka celah kecurangan. Kita lihat sistem teknologi Sirekap itu kan harusnya dia kan pada saat scan, ya pasti dia melihat pola daripada cara menulis. Oke. Nah, pada saat di scan itu bisa masuk. Nah, tetapi di TPS sendiri, KPPS ya itu beda-beda nulisnya. Kalau sudah ada masalah Sirekap, itu kan berarti jadi hoax. Harusnya itu jangan ditampilkan, dikatakan ditutup aja Sirekap. Jadi jangan memberikan data kepada masyarakat, ya, yang sudah bermasalah. Ya? Itu kan negara ya. Itu tidak benar. Sementara Partai Golkar mempersilahkan jika ada yang berniat mengaudit Sirekap. Namun, Golkar mengingatkan isu Sirekap seharusnya ditempatkan secara proporsional, mengingat Sirekap tidak berdampak pada hasil penghitungan suara. Mau diaudit forensik ya silahkan. Silahkan. Oke. Karena itu juga tidak berdampak terhadap penghitungan suara. Karena perhitungan suara yang dipakai adalah berbasis manual dan sifatnya berjenjang. Sehingga Sirekap itu tidak ada kekuatan hukumnya. Itu hanya sebagai alat KPU untuk memberikan informasi kepada publik secara cepat, tetapi di situ sudah ada disclose informasi. Meski mengakui banyak kejanggalan, Komisioner KPU Betty Epsilon Idrus menegaskan sistem alat bantu hitung suara Sirekap sudah diaudit lembaga berwenang. Sudah diaudit oleh lembaga yang berwenang, tadi sudah saya sampaikan, asesmen sudah dilakukan, bisa dilihat tadi, silakan, tadi sudah jelaskan prosedurnya, mekanisme kerjanya, detail sekali, silakan untuk dilihat C-planonya, sekali lagi kita lihat, sekali lagi ya Mas Mbak semuanya, Sirekap adalah alat bantu. Ketika alat bantu, ayo dilihat dan jangan lupa bahwa hasil resmi adalah rekapitulasi berjenjang dilakukan dari TPS ke PPK sama dengan KPU. Sementara di tengah polemik Sirekap, KPU memutuskan untuk menghentikan sementara rekapitulasi suara tingkat kecamatan dengan alasan untuk memastikan akurasi data antara Sirekap dan Form C. Kalau di sebuah kecamatan, tayangan antara yang sudah unggah dengan hasil suaranya sudah sinkron, maka TPS itu di tingkat kecamatan rekapitulasinya jalan terus. Tapi bagi yang belum sinkron, ini kita tidak tayangkan dulu, sehingga kemudian yang dimaksud dengan dihentikan sementara itu tidak kemudian berhenti total, tidak, sembari berjalan. Bagi yang belum sinkron atau antara tayangan foto dengan hasil konversi suaranya di dalam Sirekap, itu belum kita lanjutkan untuk rekapitulasinya. Keputusan KPU menghentikan rekapitulasi sementara dinilai mantan Komisioner KPU Ilham Saputra berbahaya. Keputusan KPU ini justru berpotensi menimbulkan interpretasi liar di ruang publik. Sudah tepat kebijakan yang dilakukan? Sama sekali tidak tepat ya, justru itu berbahaya kemudian bahwa orang melihat ini orang mau sinkronkan ke Sirekap atau sebaliknya. Nah ini gitu. Jadi agak bingung, termasuk kita publik juga bingung gitu. Betul, seharusnya tidak dihentikan, jangan pernah menghentikan proses rekapitulasi yang memang sebetulnya tidak ada masalah untuk dilanjutkan. Sirekap ini kan betul kata seperti Mas Pratama tadi, ini kan alat bantu. Harusnya alat bantu ini kemudian menyesuaikan dengan rekapitulasi manual yang kemudian akan dilakukan rekapitulasi di kecamatan. Nah ini kan muncul interpretasi yang kemudian jangan-jangan ini dia disinkronkan untuk menaikkan. Sementara Capres Ganjar Pranowo mengusulkan hak angket hingga interpelasi DPR bisa menghentikan perdebatan di publik terkait dugaan kecurangan pemilu 2024. Tak hanya parpol pengusung Ganjar Mahfud, Ganjar juga mengajak parpol pengusung Anies Muhaimin. Kalau ingin melihat, membuktikan, mengetahui, hak angket paling bagus karena kita menyelidiki. Itulah yang kemudian saya usulkan waktu itu. Di bawahnya interpelasi. Minimum sebenarnya Komisi 2 memanggil penyelenggara pemilu, apa yang terjadi. Masa kayak gini diam aja? Enggak lah. Mestinya DPR segera ambil sikap ini, undang penyelenggara pemilu, undang para pakar, undang masyarakat, sehingga mereka akan bisa menyampaikan
Ya kalau angket kan pasti ada proses politik ya. Kalau kita lihat komposisi suaranya, kira-kira yang setuju siapa, yang tidak siapa, matematika politiknya kelihatan. Tapi prosesnya pasti tidak gampang. Maka saya bilang, udahlah paling kecil aja, raker. Ajakan Ganjar disambut positif Capres Anies Baswedan dan yakin Nasdem, PKS, serta PKB akan mendukung. Anies juga mengklaim tim hukum Timnas Anies Muhaimin siap menyuplai data yang dibutuhkan. Ketika kita mendengar akan dilakukan, kami melihat itu ada inisiatif yang baik. Dengan adanya inisiatif angket, proses di DPR bisa berjalan, kami siap dengan data-datanya, dan di bawah kepemimpinan fraksi terbesar, maka proses DPR bisa berjalan. Saya yakin Partai Koalisi Perubahan siap untuk menjadi bagian dari itu. Karena itu saya bisa sampaikan, ketika inisiatif hak angket itu dilakukan, maka 3 partai ini siap ikut. Dan PDI Perjuangan sebagai fraksi terbesar menginisiasi ini, saya yakin 3-3-nya akan dukung jalan sama-sama. Di sisi lain, Cawapres Gibran Rakabuming Raka tidak mempermasalahkan usulan hak angket maupun interpelasi DPR. Gibran justru berterima kasih. Ya, masalah hak angket, segala kritikan, evaluasi, demo, ataupun surat-surat terbuka, apapun itu ya kami tampung sebagai bahan evaluasi, masukan, dan lain-lainnya. Yes, matur nuwun Pak Ganjar untuk masukan-masukannya. Yes, yuk. Senada dengan Gibran, Presiden Joko Widodo juga merespon santai hak angket maupun interpelasi yang diusulkan salah satu calon presiden pada gelaran pemilu 2024. Pemilu ke DPR, gimana respon Pak Presiden? Ya itu hak demokrasi, nggak apa-apa kan. Di tengah rekapitulasi penghitungan hasil pemilu 2024 yang penuh kontroversi, Presiden Joko Widodo merombak susunan kabinetnya. Jokowi melantik Hadi Cahyanto sebagai Menko Polhukam menggantikan Mahfud MD yang sebelumnya mundur karena kontestasi Pilpres, dan melantik Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menggantikan posisi Hadi Cahyanto sebelumnya sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang. Pengangkatan AHY sebagai Menteri Koalisi Indonesia Maju pun memunculkan spekulasi. Apalagi sebelumnya Partai Demokrat tergabung dalam barisan parpol pengusung Prabowo Gibran. Pengamat politik Hanta Yuda bahkan berpendapat pengangkatan AHY sebagai salah satu jurus Jokowi mengantisipasi hak angket di parlemen yang diajukan Capres Ganjar Pranowo. Ini kekuatan sesungguhnya tidak 91,3% yang saya katakan, justru hanya 40-an%. Kenapa? Yang praksis dan pemerintahan sekarang ini yang kuat di parlemen hanya Gerindra, hanya Golkar, dan Partai Amanat Nasional. Yang di luar itu, koalisi per hari ini berada di 01 dan di 03. Yang PD Perjuangan yang paling kuat. Nah, dengan menambah Partai Demokrat, itu ditujukan oleh Pak Jokowi untuk memperkuat kaki politiknya di parlemen. Saudara, di tengah hiruk pikuk pemilu, harga beras naik drastis hingga langka di pasaran. 60 menit special report, segera kembali. Penelusuran demi penelusuran dilakukan. Keuntungan ataupun uang modal utama dari para korban itu belum dikembalikan. Orang melihat fisiknya saja pasti menduga itu senjata api. Ketika disalahgunakan, jangan dianggap remeh. Menguak tabir polemik yang menimbulkan korban. Sasaran setiap Rabu pukul 10:30 malam di Kompas TV. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak, sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan, berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Dulu, aku percaya hidup itu penuh beban. Tapi, semua berubah karena dia.
Di bawah Relax aja pakai Telkomsel Lite. 25.000 dapat 6 GB dan kuota 1 GB tiap bulan. Telkomsel Lite, di bawah Relax aja. Kakak, sahur. Sahur ya, Bu. Sahur kan penting, Kak. Makan sedikit aja ya. Biar kuat puasanya, lengkapi ya sahurnya dengan Energen. Nutrisinya lengkap, kenyang lebih lama. Kuat puasa seharian. Program antibakterial Barso beli 4 gratis 1 mini lunchbox. Lindungi diri lebih dari biasanya. Optimal melawan kuman 99,9%. Kulit bersih maksimal. Program The Next Level of Antibakterial Barso. Beli 4 gratis 1 mini lunchbox. Promo terbatas. Wingscan. Hidup jadi nggak penuh beban lagi karena dia. Pakai Telkomsel Lite. 25.000 dapat 6 GB dan kuota 1 GB tiap bulan. Telkomsel Lite, di bawah Relax aja. Saya harus kuat setiap hari. Mulai usia 40, tubuh kehilangan 33% massa otot. Saya minum Ensure Gold dengan Dual Action. HMB plus triple protein, dukung kekuatan otot. Ensure Gold for everyday strength. Alam bawa kebaikan. Batuk, kakak minum Wibert Herbal Batuk Plus dari bahan alam pilihan, redakan batuk plus hidung tersumbat, pilek, sakit tenggorokan. Hangat. Kamu ngantuk? Enggak dong. Wibert, obat batuk herbal pilihanku. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak, sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan, berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Hah? Hai. Ada yang viral nih. Pasti top cappuccino. Aroma dan rasanya khas Itali. Karena milky foamnya lebih tebal, melimpah. Ini baru cappuccino. Crunchy choco milknya perfecto. Delicioso. So Italiano. Enak. Top cappuccino yuk. The Italian taste of cappuccino. Dari Wingsfood. Enak. Pertengahan Desember ini akan menjadi debat perdana bagi Capres dan juga Cawapres. Tensi kompetisi dalam pesta demokrasi semakin tinggi. Ketahui di segala lini, berita dan informasi seputar pemilu 2024. Debat Capres-Cawapres menjadi satu momentum tahapan yang juga krusial. Debat Capres-Cawapres ini jadi momen paslon untuk mengkampanyekan visi misi. Terkait dengan tema-tema besar yang kita sudah susun. Rumah Pemilu, Senin sampai Jumat pukul 3 sore, live di Kompas TV. Anda kembali bersama kami di 60 Menit Special Report, membuka mata, mengungkap fenomena. Saudara, 3 pekan terakhir, harga beras melambung tinggi hingga terjadi kelangkaan di sejumlah daerah. Tak hanya beras, harga sejumlah bahan pokok lain pun merangkak naik. Tiga pekan terakhir, harga beras melambung tinggi. Kelangkaan stok beras pun terjadi di sejumlah daerah. Di Bandung, Jawa Barat, harga beras kualitas medium berkisar Rp15.800 per kilogram. Sedangkan beras premium tembus hingga Rp18.000 per kilogram. Menurut salah satu pedagang beras, kenaikan harga dipicu cuaca buruk. Hampir 2 bulanan udah mulai naik. Naiknya berapa sih Bu, dari berapa? Sekarung dari 10.000, 15.000 per karung. Itu juga udah berapa kali naik itu mah. Nggak sekali naik, berapa kali naik. Setiap datang baru aja naik. Berarti bisa sehari 2 kali itu naiknya. Jadi ngelayanin pelanggan juga banyak yang keberatan sih. Bahkan, warga Kecamatan Buah Batu ini rela antri berdesakan berjam-jam, saling dorong demi mendapatkan beras bulog di Pasar Murah Kota Bandung. Petugas keamanan pun kewalahan menangani warga yang membludak. Hari udah 3 jam. 3 jam? Iya. Ini kesini sendiri ngincer apa, Bu? Beras. Ngincer beras. Lumayan murah. Berapa harganya, Bu? 53, 5 kilo. Di warung 17. Emang harga di pasar berapa, Bu? 18.000 sekilo. Oh, berarti ini termasuk murah, ya. Bu? Kenaikan harga beras lokal juga terjadi di Pasar Baru Kota Bekasi, Jawa Barat. Beras premium mencapai Rp19.300 per kilogram.
Sementara di Tegal, Jawa Tengah, antrean beras murah Bulog berujung ricuh. Kericuhan terjadi akibat salah satu warga menyerobot antrean. Penjualan beras murah pun terpaksa dihentikan. Di Temanggung, Jawa Tengah, warga menyerbu operasi pasar Bulog. Beras medium dengan harga Rp10.900 per kilogram sebanyak 8 ton ludes terjual hanya dalam waktu 2 jam. Iya, 5 kilo satu. Dengan harga berapa, Pak? 54.500. Kalau misalkan di luar itu berapa, Pak? Sekarang? Ecer sekarang udah 16 ya, 16.500. Tak hanya di pasar tradisional, kelangkaan beras juga terjadi di sejumlah minimarket di Sukabumi, Jawa Barat. Petugas menyebut sejak 1 bulan terakhir, pengiriman beras dari gudang pusat mengalami keterlambatan, bahkan sempat tidak ada pengiriman sama sekali. Sekarang udah masih kosong. Kosong ya? Iya, soalnya dari gudangnya juga udah kosong. Sejak kapan nih kosong? Kurang lebih sebelumnya 1 bulan lebihan. Udah 1 bulan lebih ya? Iya. Kosong ya? Ya, dari suppliernya udah nggak ngirim. Oh, udah nggak ngirim? Iya. Belum ada pemasukan ya. Kalau masalah pembelian emang dibatasi setiap orang minimal 1 atau 2. Berarti sampai sini nggak ada ya? Iya, kalau di sini udah nggak ada. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyebut kenaikan harga beras di sejumlah daerah akibat fenomena El Nino. Zulhas menyebut masa panen raya mundur sehingga membuat harga beras terus naik. Karena beras lokal yang diminta itu produksinya turun. Ya, diperkirakan Januari, Maret dibanding tahun lalu itu 2 juta lebih bedanya. Artinya bukan turun, pindah musim. Ya, yang harusnya Januari, Maret, ini mungkin Maret, Mei pindah. Sehingga barangnya langka, barangnya sulit, maka harganya naik. Senada dengan Mendak, Presiden Joko Widodo menyebut perubahan iklim dan cuaca menyebabkan terjadinya gagal panen. Presiden menyebut tak hanya di Indonesia, harga beras di seluruh dunia mengalami kenaikan. Harga beras di seluruh Indonesia tidak hanya di Indonesia, tapi semua daerahnya. Kenapa naik? Karena ada yang namanya perubahan iklim, perubahan cuaca, sehingga banyak yang gagal panen. Guna antisipasi kelangkaan dan kenaikan harga beras, pemerintah pasok beras Bulog subsidi di sejumlah pasar. Di Jember, Jawa Timur, Bulog menggelontorkan 9.200 ton beras program stabilisasi pasokan harga pangan atau SPHP seharga Rp54.000 per 5 kg. Sedangkan beras premium seharga Rp69.500 per 5 kg. Ke seluruh pasar, baik itu bisa bekerja sama dengan Bumdesma, ya kan, selaku distributor atau reseller, maupun dengan retail modern. Dan saat ini masyarakat tidak perlu khawatir bahwa beras SPHP ini sudah tersebar di seluruh retail modern yang ada di Kabupaten Jember. Ada kenaikan 2 kali lipat ya? Ya, untuk realisasinya. Angkanya berapa itu? Kalau kemarin kita telah melakukan pencapaian 3.000 ton di bulan Januari, ya kan. Untuk Februari ini kita telah melakukan penggelontoran beras SPHP sebanyak 6.200 ton. Berdasarkan data BPS, harga beras per Desember 2023 sebesar Rp14.550 per kilogram. Berangsur naik pada bulan Januari menjadi Rp14.700 per kilogram. Dan Februari kembali naik menjadi Rp15.450 per kilogram. Tak hanya beras, harga daging ayam turut merangkak naik. Menurut data BPS, harga ayam di Desember 2023 Rp35.850 per kilogram. Pada Januari, naik menjadi Rp36.750 per kilogram. Sementara Februari kembali naik menjadi Rp37.300 per kilogram. Harga daging sapi ikut mengalami kenaikan. Pada Februari ini mencapai Rp138.250 per kilogram. Sementara harga cabai merah naik turun. Pada Desember 2023 dibanderol harga Rp69.650 per kilogram.
Sempat turun menjadi Rp60.400 per kilogram dan kini mencapai Rp73.350 per kilogram. Pengamat ekonomi Center of Economic and Law Studies Selios Bima Yudhistira menyebut kelangkaan ini seharusnya bisa diantisipasi oleh pemerintah. Ada faktor memang anomali cuaca, tapi anomali cuaca ini dalam 10 tahun terakhir frekuensinya kan semakin dekat, harusnya bisa diantisipasi. Nah, antisipasinya itu tidak dengan jalan melakukan impor secara besar-besaran, karena impor yang secara besar-besaran dilakukan, makanya ini salah satu yang terburuk impor beras dalam sejarah. 3 juta ton misalnya impor, dan tahun ini akan dilanjutkan melakukan impor dalam jumlah yang sangat besar. Ternyata efeknya sangat kecil atau sangat minimal terhadap stabilitas harga. Perlu ada pembenahan dari sisi hulu pertaniannya, sehingga masalah ini nggak selalu berulang. Di hulu pertanian, yang paling penting adalah mencegah alih fungsi lahan. Membenahi program misalnya food estate harusnya berkorelasi dong dengan kenaikan produksi dari tanaman pangan, entah beras ataupun alternatif pangan lainnya. Upaya pemerintah menstabilkan harga beras kini berkejaran dengan waktu. Bulan Ramadan sudah di depan mata. Idul Fitri pun segera menyusul. Jangan sampai harga beras dan juga harga kebutuhan pokok lain makin membubung tinggi dan membuat rakyat makin nestapa. Saudara, sambil menunggu hasil hitung manual oleh KPU, kita akan bahas sejumlah janji Capres-Cawapres Prabowo Gibran. Usai jeda di 60 menit Special Report. Pertengahan Desember ini akan menjadi debat perdana bagi Capres dan juga Cawapres. Tensi kompetisi dalam pesta demokrasi semakin tinggi. Ketahui di segala lini, berita dan informasi seputar pemilu 2024. Debat Capres-Cawapres menjadi satu momentum tahapan yang juga krusial. Debat Capres-Cawapres ini jadi momen paslon untuk mengkampanyekan visi misi. Terkait dengan tema-tema besar yang kita sudah susun. Rumah Pemilu, Senin sampai Jumat pukul 3 sore, live di Kompas TV. Hidup jadi nggak penuh beban lagi karena dia. Paket Telkomsel Lite, 25.000 dapat 6 GB dan kuota 1 GB tiap bulan. Telkomsel Lite, di bawah Lex aja. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Kakak, sahur. Sahur ya, Bu. Sahur kan penting, Kak. Makan sedikit aja ya. Biar kuat puasanya, lengkapi ya sahurnya dengan Energen. Nutrisinya lengkap, kenyang lebih lama. Kuat puasa seharian. Hidup jadi nggak penuh beban lagi karena dia. Paket Telkomsel Lite, 25.000 dapat 6 GB dan kuota 1 GB tiap bulan. Telkomsel Lite, di bawah Lex aja. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak, sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan, berbuka dan hidupkan harapan. Marjan. Pernah nggak membayangkan nasi uduk yang biasa kita makan tiba-tiba harganya naik? Kok bisa? Banyak peristiwa di dunia yang seolah jauh, tapi ternyata sangat berpengaruh pada keseharian kita. Tapi kita nggak paham. Mata kita tertutup tirai algoritma media sosial. Buka mata. Ada El Nino. Sehingga panen padi di seluruh dunia mundur. Gara-gara itu, negara eksportir beras seperti Thailand, India, dan Korsel mengurangi ekspor beras demi menjaga stoknya sendiri. Stok beras nasional yang sebagian berasal dari impor menipis. Harga beras pun melonjak. Udah kebayangkan kenapa harga nasi uduk bisa tiba-tiba naik? Bebaskan diri dari tirai algoritma media sosial ini. Buka mata dengan kompas.id.
Penelusuran demi penelusuran dilakukan. Keuntungan ataupun uang modal utama dari para korban itu belum dikembalikan. Orang melihat fisiknya saja pasti menduga itu senjata api. Ketika disalahgunakan, jangan dianggap remeh. Menguak tabir polemik yang menimbulkan korban. Sasaran setiap Rabu pukul 10:30 malam di Kompas TV. Bukan beras aja yang naik ya, otomatis yang lain-lain juga ikut naik. Stoknya kurang karena ada bagi-bagi bansos. Waduh, ngawur lagi kalau itu mah. Bantuan sosial diberikan semua 3 bulan sebelum pemilu mendorong harga menjadi mahal. Harga beras ini akan bisa stabil seperti semula tidak? Saya tidak terlalu yakin. Nilu, Senin 26 Februari di Kompas TV. Anda kembali bersama kami di 60 Menit Special Report, membuka mata, mengungkap fenomena. Saudara, setelah unggul sementara dalam hasil hitung cepat pemilu 2024, janji-janji Capres-Cawapres Prabowo Gibran kini jadi sorotan. Salah satunya, janji makan siang dan susu gratis yang disebut-sebut anggarannya akan mengambil dari subsidi BBM hingga menaikkan pajak. Pemungutan suara pemilu 2024 telah berakhir, namun penghitungan suara oleh KPU masih berlangsung. KPU baru akan mengumumkan hasil resmi pemilu 2024 pada 20 Maret mendatang. Sementara berdasar hitung cepat beberapa lembaga survei, perolehan suara pasangan Capres-Cawapres Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka berada di urutan teratas dari 2 paslon lain. Jika hasil hitung cepat lembaga survei nanti selaras dengan hasil akhir KPU, maka Prabowo Gibran akan menjadi presiden dan wakil presiden terpilih. Rakyat pun patut menagih janji politik keduanya. Sejumlah janji Prabowo Gibran sedari awal memang menuai kontroversi. Salah satu yang jadi perbincangan adalah program makan siang dan susu gratis. Prabowo berulang kali menekankan program makan siang dan susu gratis akan jadi solusi stunting, kasus kurang gizi, hingga kemiskinan tanah air. Dalam visi misinya, program makan dan susu gratis disebut akan dilakukan bertahap sesuai prioritas kebutuhan dan baru sepenuhnya terlaksana tahun 2029. Dengan target penerima 82,9 juta anak sekolah, program ini diperkirakan akan menelan anggaran fantastis mencapai 450 triliun rupiah per tahun. Prabowo pun disebut-sebut akan memotong subsidi energi BBM Pertalite dan LPG 3 kg untuk memenuhi anggaran ini. Namun, TKN Prabowo Gibran menyebut jika terpilih, paslon usungannya akan mengevaluasi pemberian subsidi energi agar tepat sasaran dan efisien sehingga APBN bisa dialihkan untuk program lainnya. Padahal pengguna Pertalite dan LPG 3 kg, 80%-nya itu adalah masyarakat mampu. Jadi akhirnya kan kita membiayai masyarakat mampu. Kalau sampai kemudian kita bisa mengevaluasi data, membuat sebuah payung hukum agar ada aturan yang jelas-jelas membuat kriteria siapa yang berhak atas energi bersubsidi itu, Pertalite dan LPG 3 kg, tentu subsidi energi kita kan tidak sebesar sekarang, menciut. Nah, penciutan ini, penghematan ini tentu adalah penghematan APBN yang bisa kemudian dipergunakan untuk membiayai program-program APBN lainnya. Pendanaan beberapa program Prabowo Gibran pun dinilai akan memeras APBN. Lalu, bagaimana pandangan ekonom soal realisasi janji-janji Prabowo Gibran? Jika terpilih nanti, calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka punya sejumlah program. Salah satunya yang disorot masyarakat saat ini adalah janji makan siang gratis dan juga susu gratis untuk anak-anak usia sekolah. Ini jadi sorotan karena dana yang cukup besar. Selios sendiri juga memprediksi 400 triliun lebih. Subsidi BBM salah satunya yang akan disenggol ini oleh Prabowo Gibran kalau nantinya akan jalan. Kira-kira apa efeknya? Itu efeknya perlu hati-hati karena apa? Memang subsidi energi ini banyak terjadi penyimpangan dalam hal penyaluran.
Solar itu dinikmati sebagian oleh industri tambang dan perkebunan skala besar, terutama di luar Jawa. Kemudian BBM jenis Pertalite juga. Tapi kan kita harus melihat beberapa pemakai BBM subsidi itu adalah kelompok menengah rentan. Yang sebenarnya dia bukan orang miskin, tapi menengah rentan. Nah, begitu itu dialihkan, tetapi bukan untuk pengganti, misalnya ke transportasi publik, atau ke kendaraan listrik, insentif yang lebih besar, maka menengah rentan ini tidak punya opsi lain, kecuali dia membeli BBM dengan harga yang lebih mahal. Dan itu artinya apa? Makan siang gratis tujuannya adalah menurunkan angka gizi buruk, menurunkan kemiskinan misalnya. Tapi di sisi yang lain, efek kalau tidak hati-hati mengambil dari anggaran subsidi energi, ini imbasnya akan cukup signifikan terhadap daya beli dan penurunan konsumsi rumah tangga. 1-2 tahun ke depan, Indonesia ini masih akan menghadapi fluktuasi atau naik turun dari harga pangan. Jadi sebenarnya yang rentan ini, yang tidak termasuk golongan subsidi, bukan orang miskin tapi rentan, itu sangat terpengaruh oleh sedikit saja kenaikan dari harga energi, dia akan mengurangi makanannya, atau dia akan mengurangi belanja dari kebutuhan yang lainnya. Efeknya apa? Efeknya misalkan kalau ada janji ekonomi akan tumbuh ditargetkan 7%, yang akan tercapai. Pihak TKN Prabowo Gibran ini sudah keluar nih, sudah ngomong soal dari mana akan berasal nih dana ataupun anggaran untuk makan siang gratis ini. Selain BBM juga akan meningkatkan tax ratio. Kira-kira ideal nggak nih dalam waktu dekat? Penerimaan pajak ini sebenarnya kalau dia modelnya adalah pendalaman, yang artinya mereka sudah taat jadi wajib pajak, kemudian dinaikkan tarif PPN-nya dari 11 menjadi 12%. Pajaknya naik. Pajaknya naik. Mereka ini akan mengalami tekanan ekonomi. Tapi kalau misalnya tim dari Prabowo bisa mengembangkan pajak ke objek-objek pajak baru, contohnya misalnya bahas dong soal pajak kekayaan. Karena kita belum pernah punya nih yang namanya wealth tax atau pajak kekayaan. Kemudian bahas dong anomali di harga komoditas. Jadi kalau ada perusahaan, dia bergerak di perkebunan, pertambangan, dia punya harga yang sedang tinggi, harusnya ada pajak anomali tadi. Itu kita juga belum punya yang namanya windfall profit tax. Nah, itu kalau dipajaki, dia tidak akan mengganggu aktivitas ekonomi dalam negeri. Termasuk juga ada TKN Prabowo Gibran yang mengatakan salah satunya adalah menarik pajak dari ekonomi bayangan itu atau shadow economy. Ini maksudnya apa? Ya, jadi shadow economy ini kan artinya semua aktivitas yang belum dikenai pajak ya, atau belum patuh membayar pajak. Nah, yang paling besar memang potensinya adalah UMKM. Jadi kalau statementnya adalah ingin memajaki ekonomi bayangan, ini harus dilihat per sektor. Karena apa? Kalau dia bukan UMKM, berarti dia adalah aktivitas yang ilegal. Nah, aktivitas yang ilegal, misalkan judi online. Judi online, kalau dia dipajaki, dia akan menjadi legal. Prostitusi itu juga ekonomi bayangan. Tapi kalau dipajaki, dia kemudian negara akan melegalkan prostitusi secara tidak langsung. Ekonomi bayangan juga berkaitan misalnya dengan aktivitas orang-orang kaya yang kemudian dia menyimpan harta di luar negeri tanpa melaporkan. Itu juga aktivitas ekonomi bayangan. Tambang-tambang ilegal itu juga aktivitas ekonomi bayangan. Jadi harus dirinci. Kalau enggak, khawatir. UMKM untuk sektor yang mikro, buat apa dia bayar pajak? Karena memang dia di bawah pendapatan kena pajak. Kalau disasar. Dan kalau disasar, akan ada respons negatif juga? Betul, pastinya. Tapi di visi misinya Prabowo Gibran juga memang 100% makan siang gratis itu akan tercapai di 2029. Dalam waktu dekat ini, Mas Bima sendiri melihatnya apa yang bisa dicapai? Kemungkinan besar ya, kemungkinan besar namanya janji politik ya. Yang penting kan dia tercermin ke publik bahwa ada progres. Jadi kita lihat mungkin akan start atau mulai di kabupaten-kabupaten, desa misalnya yang punya angka gizi buruk yang tinggi. Itu akan dicoba dulu, baru kemudian mulai diperluas perlahan. Dan itu juga perlu mungkin, karena ini program yang pertama. Jadi harus dilihat efektif nggak sih sebenarnya menurunkan beberapa indikator kesejahteraan, meningkatkan indikator kesejahteraan, menurunkan beberapa kemiskinan dan gizi buruk tadi. Karena apa? Karena ingat, ini situasi yang berbeda daripada Pak Jokowi menjabat 2014-2015 saat itu. Jadi situasi sekarang, penerimaan pajak kita ini tertekan karena ekonomi global juga kurang begitu bagus,
Ada program-program Pak Jokowi seperti IKN yang juga harus dilanjutkan misalnya sebagai komitmen politik pemerintahan yang ke depan. Dan ini akhirnya akan membuat ruang fiskal atau APBN itu tidak berada dalam kondisi yang mewah. Sehingga harus pilih-pilih mana program yang akan dijalankan atau dijalankan, tetapi kecil sekali anggaran yang akan dilakukan di 1, 2, 3 tahun pertama. Apa yang realistis? Yang paling realistis perbaiki pemerintahan selanjutnya nanti. Yang paling realistis sekarang ini adalah masyarakat jangankan berpikir makan siang gratis saat ini. Harga pangan, harga beras, harga gula, harga jagung itu yang harus diintervensi oleh anggaran pemerintah. Dan itu yang lebih urgent kalau ingin agar ekonomi lebih terjaga 5 tahun ke depan. Saudara, pemilu 2024 yang penuh kontroversi kini menimbulkan tanya komitmen pemerintah atas demokrasi hingga penegakan HAM di Indonesia. Usai jeda di 60 menit Special Report. Menyapa seluruh Indonesia dengan berita dan informasi terkini yang kredibel. Mengisi ruang informasi Anda. Mulai dari politik, hukum, ekonomi, hingga isu-isu terhangat. Kami akan membawa 3 sorotan utama yang kami miliki. Akan menjadi referensi Anda setiap hari. Selengkapnya, ikuti Sapa Indonesia pada jam-jam berikut. Live di Kompas TV. Hidup jadi nggak penuh beban lagi karena dia. Paket Telkomsel Lite, 25.000 dapat 6 GB dan kuota 1 GB tiap bulan. Telkomsel Lite, di bawah Relax aja. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak, sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan, berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Nama saya Yanti, 27 tahun kerja di Aqua. Kami betah karena Aqua kasih 100% untuk kami dan menjaga sumbernya 100% murni. Ini dedikasi kami. 100% murni, 100% Indonesia. Alam bawa kebaikan. Batuk, kakak minum Wibert Herbal Batuk Plus dari bahan alam pilihan, redakan batuk plus hidung tersumbat, pilek, sakit tenggorokan. Hangat. Kamu ngantuk? Enggak dong. Wibert, obat batuk herbal pilihanku. Kakak, sahur. Sahur ya, Bu. Sahur kan penting, Kak. Makan sedikit aja ya. Biar kuat puasanya, lengkapi ya sahurnya dengan Energen. Nutrisinya lengkap, kenyang lebih lama. Kuat puasa seharian. Untuk mereka yang bangun lebih pagi, agar bisa mendengarkan lebih awal, untuk mendengar lebih banyak hal, membaginya tepat waktu, agar lebih banyak yang mendengar, lebih banyak yang melihat. Dari generasi ke generasi, dengan lebih pasti. Selamat datang, silakan. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan. Dulu, aku percaya hidup itu penuh beban. Tapi, semua berubah karena dia. Di bawah Relax aja pakai Telkomsel Lite. 25.000 dapat 6 GB dan kuota 1 GB tiap bulan. Telkomsel Lite, di bawah Relax aja. Alam permai di desa ini berasal dari energi kehidupan yang dilindungi sang penjaga. Tapi, datang Tuan Cungkat, pembawa bencana. Ia ingin kuasai energi kehidupan. Putri Hijau bertekad, dia akan melindungi semua. Berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Bukan beras aja yang naik ya, otomatis yang lain-lain juga ikut naik. Stoknya kurang karena ada bagi-bagi bansos. Waduh, ngawur lagi kalau itu mah.
bantuan sosial diberikan semua 3 bulan sebelum pemilu mendorong harga menjadi mahal. Harga beras ini akan bisa stabil seperti semula tidak? Saya tidak terlalu yakin. Nilu, Senin 26 Februari di Kompas TV. Terima kasih Anda masih bersama kami di 60 Menit Special Report, membuka mata, mengungkap fenomena. Saudara, pemilu 2024 yang penuh kontroversi kini menimbulkan tanya komitmen pemerintah atas demokrasi hingga penegakan HAM. Di sisi lain, seberapa kuat fungsi check and balance DPR pada pemerintahan mendatang? 17 tahun sudah para aktivis dan keluarga korban pelanggaran HAM lewat aksi Kamisan konsisten menuntut keadilan. Meski pemerintah membentuk tim penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM berat masa lalu, namun hasilnya tak kunjung jelas. Hari ini bagaimana kita bisa mengatakan bahwa kasus pelanggaran berat HAM itu diselesaikan kalau presidennya sendiri bersekutu dengan pelakunya. Jadi tentu saja tidak akan pernah ada dan tentu saja menyelesaikannya dengan tidak serius. Awal 2023 lalu, Presiden Joko Widodo mengaku setidaknya ada 12 kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Saya sebagai Kepala Negara Republik Indonesia mengakui bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat memang terjadi di berbagai peristiwa. Dalam debat Capres Pemilu 2024 lalu, Capres Prabowo Subianto pun mengaku sebagai pembela HAM. Saya yang sangat keras membela hak asasi manusia. Nyatanya, orang-orang yang dulu ditahan, tapol-tapol, yang katanya saya culik, sekarang ada di pihak saya membela saya, saudara sekalian. Wakil Ketua Dewan Pakar TKN Prabowo Gibran, salah satu aktivis korban pelanggaran HAM Budiman Sujatmiko, juga angkat bicara soal isu pelanggaran HAM berat. Dulu Pak Prabowo ada dalam posisi memenuhi panggilan tugas negara. Kami menjalankan tugas negara, Pak Prabowo menjalankan tugas negara. Kedua-duanya adalah untuk kebaikan Indonesia. Lantas, akankah jika terpilih, Prabowo Gibran menyelesaikan kasus HAM? Kita juga akan mengulik janji Prabowo Gibran dalam hal melindungi hak asasi manusia atau mungkin menyelesaikan kasus HAM masa lalu bersama dengan Halili Hasan, Direktur Setara Institute for Democracy and Peace. Setara Institute for Democracy and Peace. Oke, Mas Halili, walaupun tidak secara eksplisit Prabowo Gibran mencantumkan masalah HAM, penyelesaian HAM dalam visi misinya, tapi disebutkan juga untuk melindungi hak asasi manusia dan menghilangkan diskriminasi. Kalau Anda melihatnya, masih banyak kasus HAM masa lalu. Akankah ada penyelesaian kasus HAM di pemerintahan berikutnya? Saya secara ringkas di bagian awal ini ingin mengatakan bahwa kalau melihat dari apa yang secara normatif dijanjikan oleh paslon 02, ya kami memproyeksikan bahwa sebenarnya stagnasi ini barangkali akan berlanjut bahkan ke arah regresi. Jadi from stagnation to regression. Jadi dari stagnasi yang berlangsung dalam 10 tahun terakhir ke regresi. Itu kenapa? Yang kita katakan tadi ya soal pelanggaran HAM berat itu, terutama pelanggaran HAM masa lalu, itu kan cerita tentang impunitas, ketiadaan penegakan hukum. Itu yang kita soal. Impunitas semper ad deterrora invitat, bahwa impunitas, ketiadaan penegakan hukum, kejahatan yang tidak ditemukan pelakunya, tidak ada permintaan pertanggungjawaban, itu pasti akan mengundang kejahatan lain berikutnya. Dan terduga pelakunya masih beraktivitas secara normal hingga sekarang. Betul. Nama-nama yang sering disebut oleh teman-teman masyarakat sipil kan ada di lingkaran kekuasaan politik hari ini. Dengan gampang menemukan misalnya nama Prabowo Subianto, nama Wiranto, itu nama-nama yang beredar di begitu banyak kasus. Bukan hanya kami yang teriak-teriak mengatakan itu, Komnas HAM. Makanya kalau kemudian nama-nama itu tetap lalu bahkan berada di lingkaran kekuasaan, ya kami harus mengatakan bahwa
kemungkinan regresi pada aspek hak asasi manusia. Kalau mendekatnya atau